Ya, selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu kembali dalam serial diskusi 2 mingguan. Saya nggak tahu persis ini diskusi yang keberapa, yang diselenggarakan rame-rame oleh masyarakat filsafat Indonesia. Beberapa aktivisnya ada di sini. Ada Mas Mario tadi, ada Mas Gendar, ada siapa lagi di sini, Edward. Saya nggak bisa sebut satu persatu ya. Dan ada banyak lainnya. Nah, malam ini beruntung kita bisa bertemu kembali dengan Bung Antonio Aldrich. Ini nggak tahu nih apakah Marcuse akan ngeritik kita atau enggak kalau begini ya, karena saya belum pernah bertemu secara langsung dengan Bung Aldrich. Jadi saya juga mau memperkenalkan beliau ya saya nggak kenal gitu ya. Kita kenalan Iya, mas habis ini ini, Kopdar. ini ironi lain dari pembicaraan kita malam ini ya. Tapi Bung Aldrich akan bicara mengenai kondisi kontemporer ya, ditinjau dari perspektif Marcuse. Saya kira nanti kalau misalnya saya salah mispronounce nanti dikoreksi ya, Bung Aldrich ya. Nggak apa-apa mas. Nah, sejauh saya tahu Marcuse itu akrab dengan tema-tema pembebasan dari dominasi dan opresi gitu ya. Dan Marcuse memperoleh pengaruh dari banyak filsuf lebih awal ya. Antara lain adalah Hegel, Marx, kemudian Heidegger seingat saya, Husserl juga ya, dan banyak lagi lainnya. Selain dipengaruhi, saya kira teman-teman juga sudah akrab dengan pengetahuan bahwa Marcuse memberi kontribusi penting bagi pemikiran kiri baru, termasuk di antaranya adalah mazhab Frankfurt, dan punya peran penting juga dalam Institut Penelitian Sosial ya. Dan kita juga paham bahwa Marcuse dikenal di banyak tempat di Indonesia, antara lain lewat karyanya One Dimensional Man ya, satu tinjauan kritis tentang konformitas, katakanlah begitu ya, konformitas dalam masyarakat yang nggak berdaya gitu ya, konformitas dalam masyarakat yang nggak berdaya. Tulisannya dibuat pada kisaran 1650 hingga 60-an Ya, dalam konteks negara-negara industrial, tapi saya pikir relevansinya terjaga hingga kini karena pada masa sekarang bahkan opresi itu menjadi semakin canggih dan meluas, begitu subtil sehingga kadang-kadang banyak juga bagian dari masyarakat yang tidak merasakan bahwa mereka sudah diperlakukan tidak adil gitu ya dalam satu dominasi. Beberapa masa terakhir saya kira kita semua akrab dengan WFH, yang bagi sebagian orang itu berarti satu kemajuan karena memungkinkan relasi tanpa batas dimanapun kapanpun ya, oleh siapapun mungkin juga jadi pertanyaan gitu ya, karena ada internet divide gitu. Tapi situasi ini menimbulkan satu problem lain juga ya, di mana misalnya separasi antara waktu kerja dibandingkan waktu santai ya. Waktu santai itu menjadi kabur. Hampir semua dari kita itu jadi mirip McDonald's gitu ya, yang bekerja 24/7 ya. Kadang-kadang rumah jadi tempat kerja, atau saya ingat ada saat saya hadir dalam satu diskusi yang menarik ya, ketika ada seorang ibu menjadi peserta diskusi. Dia muncul sambil menggendong anaknya, tapi dia harus minta maaf waktu itu. Mohon maaf kalau anak saya jadi gangguan gitu. Itu juga menjadi saya kira satu penanda penting betapa subtilnya itu tadi ya,
Kalau dulu kita bisa membuat sebuah separasi yang tegas, jangan hubungi saya di atas jam 7 malam gitu misalnya ya. Atau urusan pekerjaan sudah selesai jam sekian gitu. Tapi ya nggak tahu apakah saya harus minta maaf tidak kepada para audiens ya kalau nanti misalnya dengar suara anak saya ya, kalau itu dianggap gangguan saya harus minta maaf gitu ya. Tapi itu juga sekaligus menunjukkan bahwa kaburnya separasi itu tadi ya menimbulkan komplikasi tersendiri. Nah, kalau boleh mengajukan pertanyaan awal gitu, mungkin nanti kita akan melihat misalnya apakah kritik radikal yang genuine itu sudah hilang, sudah lenyap. Ya, kalau iya barangkali Marcusi adalah satu wake up call gitu ya. Dan terima kasih Bung Agri sudah membawanya ke hadapan kita semua. Lalu benarkah bahwa seperti diidentifikasi oleh Marcusi, ya, nilai-nilai itu sudah terintegrasi dalam satu sistem yang mapan, sehingga dia kemudian menciptakan satu manusia satu dimensi, gitu ya. Bagaimana juga teknologi digunakan ya, untuk merestrukturisasi tadi antara waktu kerja dibandingkan waktu santai, antara satu ruang dan ruang lain yang tadi sempat juga muncul dalam obrolan di awal. Ya. Lalu apa jalan keluar yang ditawarkan oleh Marcuse ya supaya kita bisa menyongsong kebebasan dan kebahagiaan sebagai satu tujuan yang banyak diangankan oleh orang-orang. Ya, saya tidak ingin berpanjang kata. Saya pikir Bung Aldrich akan menunjukkan kita pada pemikiran mendalam Marcuse dan melihat fenomena-fenomena hari ini dengan perspektif yang kritis sekaligus tajam. Ya, persilakan Bung Aldrich, mungkin 30-40 menit ya, supaya nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Saya persilakan. Oke, ya, makasih Mas Arief. Sebenarnya selamat malam teman-teman sekalian. Saya Aldri dari STF juga sebenarnya. Mungkin terima kasih nih atas Mas Arief atas introduction tentang Marcuse. Jadi sebenarnya yang dikatakan Mas Arief itu betul sekali. Marcuse memang tokoh tokoh dari masa Frankfurt gitu ya, yang tema-tema itu banyak tentang kebebasan itu. Kenapa topik ini yang saya ambil malam ini? Karena kebenaran disertasi tentang dia. Kedua adalah karena topik tentang kerja dan kebebasan adalah topik yang sebenarnya sangat relevan di kehidupan kita saat ini. Gitu. Indonesia bukan negara maju gitu, tetapi kita dapat katakan pekerjaan Indonesia itu sudah khususnya di Jakarta ya, itu sudah lumayan maju gitu. Dalam arti kebanyakan orang tuh bekerja bukan di sawah tapi di dalam bentuk korporasi, baik itu BUMN maupun korporasi swasta. Nah dalam konteks seperti itu, pekerja-pekerja itu merasakan adanya sebuah, ya bisa dikatakan derita lah, kesulitan waktu bekerja gitu. Kenapa bisa begitu? Padahal gaji yang diberikan itu setiap bulan sudah hampir dikatakan sudah fix atau sudah stabil gitu ya. Tetap saja manusia masih merasakan adanya penderitaan di sana gitu. Setidaknya saya rasa semua orang di sini kalau pergi ke kantor bukan melakukannya dengan senyuman yang ceria gitu, meninggalkan anak dan istri, tapi tentunya dengan sedikit bersungut-sungut dan juga dengan sedikit bermalas-malasan juga gitu. Nah, oleh karena itu saya mencoba menyampaikan di tema malam ini adalah tentang pandangan Marcuse tentang fenomena ini. Saya beri judul sebagai Derita Kerja dan Mimpi Pembebasan dalam Pandangan Herbert Marcuse gitu. Oke, mungkin saya mulai aja. Nah, di malam hari ini kita akan beberapa agenda. Pertama adalah tentang masalah pekerjaan saat ini. Tadi Pak Arief sudah mengatakan tentang WFH gitu ya. Itu adalah semua permasalahan. Baik orang yang dapat memiliki WFH maupun orang yang tidak mendapatkan WFH gitu. Kemudian pandangan Marcuse atas kerja. Sebenarnya pandangan Marcuse itu apa sih tentang pekerjaan dan peradaban gitu. Kemudian kita akan sampai ke topik berikutnya yaitu tentang teknologi dan seni. Bagaimana menurut Marcuse pembebasan itu mungkin dilakukan? Saya menggunakan kata mungkin di sini karena Marcuse sendiri sebenarnya tidak memberikan sebuah step by step approach gitu ya, seperti kebanyakan filsuf lainnya. Tapi ada pandangan menarik tentang teknologi dan seni bagi Marcuse yang dapat membawa kita pada pembebasan.
Nah, bagian berikutnya adalah tentang refleksi dan kritik terhadap Marcuse, dan akhir kita bisa tanya jawab untuk diskusi. Nah, sesi ini mungkin sesi santai menurut saya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang pekerjaan, tapi mungkin bukan curhat tentang atasan masing-masing. Khususnya kalau di sini ada yang kerja di tempat saya juga gitu. Nah, jadi pertanyaan pertama adalah, sudahkah Anda pulang kerja hari ini? Saya nggak tahu di sini apakah ada yang masih kerja jam segini, tapi saya yakin banyak yang masih kerja jam segini juga gitu. Kita mulai kerja di jam 8 pagi atau jam 9 pagi, sekarang sudah hampir jam setengah 8 malam gitu. Waktu yang sangat banyak kita kerahkan untuk bekerja gitu. Buat orang yang WFH, bukan hanya kerja di jam seperti ini, bahkan definisi pulang itu juga sebenarnya sudah cukup kabur, apalagi dalam masa COVID seperti ini. Kalau kita katakan pulang, apakah kita artinya pindah dari meja makan ke kamar tidur, ataukah benar-benar pulang itu adalah kita di rumah terbebas dari kerjaan sama sekali. Keadaan-keadaan seperti ini itu adalah mungkin keadaan kurang menyenangkan lah bisa dibilang. Masalah-masalah lain adalah seperti tadi, katakanlah dalam masa COVID dari 2020 sampai 2022 sekarang. Bagi orang yang mendapatkan WFH, tentunya antara enak dan enggak gitu. Kita nggak usah pergi keluar kantor, tapi jam kerja kita hampir 24 jam itu. Khususnya dari meeting ke meeting. Tidak jarang juga kita ada meeting dari jam 8 pagi, dan meeting itu turut-menurut sampai jam 8 malam atau jam 12 malam. Tidak ada waktu jeda bagi kita untuk dapat berpikir atau menikmati waktu untuk diri sendiri. Di sisi lain, orang-orang yang tidak mengalami WFH pun itu mendapatkan kesulitan. Karena selama masa COVID juga, di mana virus tertular dengan mudah, sebagian besar yang tidak dapat melakukan WFH adalah pekerja-pekerja kasar, ataupun pekerja-pekerja yang uh, mungkin berpendapatan rendah gitu, misalnya kasir dalam minimarket, ataupun petugas-petugas yang ada di jalan raya, seperti itu. Nah, masalah-masalah ini mencuat dalam pekerjaan modern. Di beberapa kolom dari BBC muncul juga masalah berikutnya, yaitu tentang banyak yang frustasi tentang natur dari pekerjaan. Uh, di beberapa pemikiran justru ada yang mengatakan tentang anti work gitu. Jadi orang yang menolak bekerja. Pertanyaannya adalah, sebenarnya tujuan kerja itu untuk apa sih? Ini adalah beberapa pertanyaan yang dimunculkan di BBC. Kemudian uh, ada juga yang mengatakan bahwa kerja WFO itu sangat meletihkan gitu. Meletihkan dari mana? Sebenarnya kan kalau kerja dari rumah gitu, lewat Zoom meeting, kita tidak melakukan aktivitas secara fisik gitu. Tidak usah pergi dari rumah ke kantor, nggak usah menghadapi macet, tapi tetap hal itu meletihkan, membuat, ya bisa dikatakan membuat kita menderita lah. Ya. Bahkan di tempat saya kerja pun dulu dan sekarang masih banyak orang yang mengatakan butuh panduan psikolog um, untuk dapat apa ya, mungkin untuk terapi karena menghadapi masalah seperti ini. Hal ini terjadi juga di Amerika Serikat, yang kita dikatakan sebagai Great Resignation, karena banyaknya orang yang ingin mengundurkan diri dari pekerjaan. Uh, di di tahun 2020 sampai 2023, hal ini sangat meningkat sampai sekitar 3% ingin mengundurkan diri. Mengundurkan diri ini karena mereka tidak ingin bekerja lagi dalam perusahaan-perusahaan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Yang jadi masalah adalah, apa sih sebenarnya yang jadi masalah dengan pekerjaan kita? Gitu? Kenapa pekerjaan itu sendiri menyakitkan kita? Kenapa kita tidak dapat menikmati yang seharusnya kita dapat nikmati dengan nikmat itu? Jika seumur hidup kita misalnya dari SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya, tujuan adalah untuk kerja di perusahaan yang bonafit misalnya, atau dapat kerja dalam perusahaan yang memberikan gaji tinggi, dan kita mendapatkannya gitu. Sebenarnya yang jadi masalah itu apa? Gitu. Bahkan beberapa kantor justru akan mengatakan, kenapa kalian tidak berterima kasih ya? Saya sudah memberikan gaji yang tinggi, kenapa kalian masih mengatakan saya letih dan pekerjaan itu tidak menyenangkan? Nah, masalah ini dibahas oleh Marcuse dalam topik ini. Kita akan bahas gitu ya. Marcuse itu siapa sih sebenarnya? Marcuse itu bisa dibilang itu kayak orang hipster tahun 60-an gitu, karena dia itu cukup involved dalam pergerakan yang namanya kiri baru di Amerika Serikat. Dia juga menjadi seorang uh, mungkin idola ya dapat dikatakan, dan menjadi
guru mungkin pandangannya banyak disalahartikan oleh New Left, tapi dia menjadi salah satu buku-bukunya dijadikan salah satu pegangan bagi ideologi untuk New Left tersebut. Marcuse itu lahir 1898 di keluarga kelas menengah di Jerman. Dia sempat ikut perang dunia pertama tapi nggak ikut perang. Kalau nggak salah dia jadi untuk jaga kandang kuda di Jerman waktu itu. Dia belajar literatur Jerman, minor di filsafat dan ekonomi politik, tapi dia tertarik dengan pemikiran Marx. Dia juga tertarik dengan Saint Unsight, meneruskan habilitasi dengan Heidegger. Tapi yang sebagaimana kita tahu, akhirnya dia memutuskan relasi dengan Heidegger. Seperti kata Arif bilang, banyak influence-influence dari Heidegger, Marx, dan juga Hegel di sini. Dia bergabung dengan Institute of Social Research di Frankfurt, dan juga setelah Perang Dunia Kedua dia bekerja untuk OSS, yang cikal bakal nanti jadi CIA. Setelah itu dia menjadi profesor di beberapa universitas di Amerika Serikat. Itu biografi singkat, karya utamanya ada German Artist Novel, Era Civilization, One Dimensional Man, Essay on Liberation, Counter Revolutionary Revolt, dan Aesthetic Dimension. Di sesi kali ini, saya akan memfokuskan diskusinya pada Eros and Civilization and One Dimensional Man, karena ini membahas secara spesifik bagaimana peradaban terbentuk dan juga represi seperti apa sih yang terjadi dalam peradaban seperti ini. Nah, kita akan masuk ke topik yang pertama, tentang kerja dan peradaban. Di dalam Eros and Civilization, Marcuse itu membahas tentang bagaimana peradaban manusia terbentuk. Sebenarnya Eros and Civilization itu adalah sebagai sebuah interpretasi Marcuse terhadap karya Sigmund Freud. Tapi dia memiliki interpretasi sendiri. Nah, menurut Marcuse dan juga Freud, peradaban itu berasal dari pengekangan atau represi, dorongan, dan hasrat manusia. Yang kalau dipuaskan secara liar akan terjadi kekacauan. Gitu. Khususnya karena Freud ada kaitan dengan dorongan dan hasrat seksual manusia tentunya. Nah, represi ini terjadi dalam dua tingkat. Yang pertama adalah tingkat ontogenetik, itu terhadap ego dan superego terhadap id, dan juga terhadap filogenetik, tabu dan larangan di manusia awal. Ego dan superego terhadap id, jadi id itu adalah sebuah dorongan, kedirian saya ingin melakukan sesuatu, dorongan atau hasrat-hasrat, tetapi ditahan oleh ego dan superego. Represi ini terjadi dalam tingkat ontogenetik ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang saya inginkan itu selalu dikekang gitu. Sedangkan dari sisi yang kedua, tahap filogenetik, represi juga terjadi, yaitu tentang pembentukan tabu dan larangan di manusia awal. Menurut Freud, jadi adanya tabu dan larangan terbentuk dari dapat dikatakan kejadian Oedipus gitu ya. Pertama-tama dalam masyarakat zaman dulu itu ada sebuah kumpulan bapak primordial. Jadi ada satu bapak-bapak dan juga ada banyak anak-anak lelaki gitu. Tetapi yang memiliki si ibu ini dimiliki si ibu dan wanita-wanita ini hanya dapat dimiliki oleh si bapak ini. Sehingga anak-anak tersebut tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, anak-anak ini bersepakat untuk membunuh si bapak. Dan setelah membunuh bapak itu, sehingga dapat memuaskan hasrat-hasrat seksualnya dalam komunitas tersebut. Setelah terjadi pembunuhan ini, maka mereka menjadi traumatis atas kejadian tersebut, atas pembunuhan yang mereka lakukan sendiri. Sehingga terbentuk tabu-tabu dan larangan-larangan di antara mereka sendiri. Nah, tabu dan larangan ini adalah cara agar kejadian pembunuhan terhadap si ayah ini tidak terulang kembali. Jadi, karena kalau hal tersebut terjadi terus-menerus, peradaban tidak akan terbentuk. Makanya dibutuhkan adanya tabu dan larangan supaya kejadian ini hanya terjadi sekali dan tidak terjadi berulang-ulang kali. Artinya adalah tabu dan larangan ini dibentuk agar peradaban juga dapat terbentuk gitu. Agar manusia di masa tersebut dapat terus-menerus berkembang. Kalau dari sisi ontogenetik mungkin yang menjadi ilustrasi secara singkat adalah saya misalnya tertarik dengan seorang wanita gitu. Tetapi itu kan keinginan kan. Tetapi pada kenyataannya wanita ini adalah pacarnya seorang tentara gitu. Maka dengan kata lain, kalau saya mau tetap hidup, ya saya pasti mundur gitu. Karena kalau enggak, saya akan misalnya mendekatinya gitu. Yang ada malah saya bisa mati karena ditembak oleh tentara tersebut. Nah, oleh karena itu ada dua prinsip yang mendasarinya. Yaitu pertama adalah prinsip kenikmatan yang berasal dari id atau hasrat seksual, dan juga ada prinsip realita, ego, superego, larangan, dan tabu. Jadi prinsip kenikmatan ingin memuaskan dirinya, sedangkan prinsip realita itu akan mengekang.
Kenapa dikekang? Karena kalau nggak dikekang, yang ada adalah kekacauan. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi jika semua orang dapat melampiaskan semua keinginan dan hasrat-hasratnya. Mungkin yang terjadi adalah pencurian, ada perampokan, dan lain-lain. Menurut Freud, justru prinsip realita itu ya nggak apa-apa. Kalau nggak ada hal ini, malah manusia tidak akan berkembang. Tapi menurut Marcuse adalah yang berbeda dari kapitalisme lanjut atau masyarakat di mana kita hidup saat ini adalah adanya represi berlebih dan juga adanya prinsip prestasi. Jadi represi dalam arti tertentu itu wajar, karena kalau nggak kita nggak bisa hidup. Tetapi yang ada sekarang ini adalah represi yang berlebihan, lebih dari yang dibutuhkan supaya kita dapat hidup. Kemudian adanya prinsip prestasi. Jadi kita itu selalu ingin prinsip realita dalam konteks kapitalisme lanjut itu disebut oleh Marcuse sebagai prinsip prestasi. Prinsip realita dalam konteks historis itu. Konteks historis dalam arti ini adalah adanya kekangan-kekangan dari kapitalisme lanjut, seperti misalnya kalau datang kantor harus jam 8 pagi, jam 9 pagi gitu. Atau juga kalau istirahat cuma boleh 1 jam, hal-hal seperti itu Bapak Ibu. Nah, adanya prinsip prestasi dan represi berlebih ini menyebabkan kerja menjadi terasing. Kerja itu tidak dihasrati, kita tidak memiliki pemahaman, dan ada deseksualisasi. Maksudnya kerja itu menjadi waktu yang menyakitkan. Karena sebenarnya dalam konteks Marcuse sendiri, yang dimasukkan dengan kerja adalah adanya pengalihan hasrat-hasrat dalam konteks Marcuse seksual manusia terhadap aktivitas-aktivitas produktif dalam kapitalisme. Dan kegiatan ini dilakukan bukan atas keinginan sendiri, tapi karena keterpaksaan agar dapat terus hidup. Dengan kata lain, hidup manusia hanya untuk bekerja, tapi bekerja ini tidak sekedar dalam waktu yang sudah ditentukan, sebenarnya gitu ya. Kita bilang kalau kerja itu mulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore misalnya. Tapi yang diharapkan dari manusia itu bukan kerja aktivitas tersebut, tetapi sebenarnya kerja itu diharapkan agar manusia bisa menyelaraskan diri dengan adanya prinsip prestasi tersebut, performance principle. Misalnya budaya kantor gitu, banyak yang memiliki singkatan kan, misalnya bersih atau apa gitu. Maka saya yang bekerja tidak hanya memberikan hasil kerja saya kepada perusahaan, tapi saya juga harus berubah sesuai dengan budaya perusahaan tersebut. Sehingga manusia itu bekerja bukan dalam jam 8 sampai jam 9 gitu. Tetapi seluruh hidupnya diabdikan bagi pekerjaan tersebut. Karena ia harus menyesuaikan diri dengan standar dan moralitas dari prinsip prestasi. Pekerjaan itu artinya adalah pekerjaan 24 jam, bukan pekerjaan dari pagi sampai sore. Jadi dalam prinsip kenikmatan ada summary di sini, ada kepuasan langsung, tapi dalam prinsip realita ada yang tertunda. Prinsip kenikmatan adalah kenikmatan, realita adalah pengekangannya. Prinsip kenikmatan adalah kegembiraan, tapi dalam realita adalah kesulitan ataupun kerja. Dalam prinsip kenikmatan ada keterbukaan, dalam prinsip realita ada produktivitas. Prinsip kenikmatan juga artinya tidak ada represi, tapi dalam prinsip realita adanya keamanan, stabilitas, Bapak Ibu. Nah, jadi dengan kata lain kita dapat katakan, maka kerja dalam kapitalisme lanjut menjadi sebuah sistem yang efektif untuk meningkatkan produksi. Kita bisa lihat perubahan masyarakat di Indonesia deh, dari tahun 40, 50-an misalnya sampai sekarang. Pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan gitu, dari kapasitas apapun, itu memberikan produksi dan kemampuan ekonomi yang meningkat tentunya. Namun bagi kita yang bekerja ini, ada sebuah kegelisahan gitu. Kehidupan saya sudah layak nih gitu. Saya bisa beli apartemen, saya bisa beli rumah, bisa beli mobil. Tapi kok ada yang aneh ya, ada yang mengganjal gitu. Nah, pekerjaan kita karena dihasilkan dari represi membuat kita merasa terasing, membuat kita tidak memiliki makna atas pekerjaan kita. Jadi kalau bisa kita bilang adalah kerja yang stabil atau kerja dalam konteks korporasi atau konteks kapitalisme lanjut sebagai sebuah Faustian deal. Jadi korbankanlah waktumu, kesadaran jiwa kita, dikasih duit gitu. Apakah itu didasarkan pada kegembiraan atau keinginan kita untuk bekerja? Sepertinya tidak gitu. Karena
tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk bisa bekerja sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai mungkin sebagai salah satu contoh adalah kita mulai dari universitas ya gitu. Jurusan yang paling laris itu bukan jurusan seni, bukan jurusan filsafat kan sebenarnya. Tapi jurusan yang paling laris itu adalah jurusan MBA misalnya, jurusan ekonomi, jurusan IT, jurusan-jurusan praktis yang setelah keluar dari universitas kita bisa kerja secara langsung. Apakah itu yang kita inginkan? Belum tentu gitu. Karena kebanyakan dari jurusan ini kerjanya di depan laptop doang gitu. Dan apakah itu dapat memberikan kebahagiaan? Belum tentu juga. Bahkan sebenarnya kita tuh nggak sadar dengan keterasingan kita dalam pekerjaan. Karena kerja itu sudah lumrah gitu. Kalau kata Bon Jovi ya, ada 100 juta fans nggak mungkin salah gitu. Yang kata lain, miliaran orang udah kerja kok gitu. Apa yang salah dengan itu? Jadi kerja urutan hidup kita gitu. Mulai dari lahir dipersiapkan, oh harus pinter ya gitu. Supaya SD bisa masuk ke SMP, bisa masuk ke SMA, bisa kuliah di universitas ternama, nanti kerja gitu. Itu adalah tataran hidup yang dianggap sudah lumrah dan tidak perlu dikritik lebih lanjut. Nah, itu adalah salah satu dalam pandangan Marcuse itu adalah penyebab kenapa pekerja itu menyakitkan gitu. Bukan karena perlakuannya yang kurang baik. Kalau kita lihat dari masyarakat industri awal yang ada di Inggris sampai sekarang, tentunya pekerjaan sudah semakin dapat dikatakan lebih mudah. Kalau dulu harus kerja kasar, misalnya menggali batu bara gitu. Sekarang kita kerja di kantor, ada ruangan ber-AC gitu misalnya, lampu cukup, ada asuransi dan lain-lain. Tentunya perubahan ini, perubahan secara praktis itu memang sudah ada, tapi secara struktur pekerjaan ini masih pekerjaan menyakitkan itu. Karena didasarkan bukan pada kebebasan kita dan bukan pada pembentukan diri kita secara sepenuhnya, tetapi hanya pada faktor ekonomis dan juga atas represi yang ada di masyarakat. Nah, dalam kapitalisme lanjut, menurut Marcuse, represi ini menyebabkan adanya sebuah masyarakat satu dimensi. Apa yang dimaksud dengan masyarakat satu dimensi? Itu adalah sebuah kondisi yang hanya ingin menyelaraskan diri dengan pemikiran yang ada, sehingga dimensi kritis menjadi hilang. Contoh yang tadi gitu, misalnya kita jarang sekali membayangkan gitu, ada alternatif lain dibanding urutan tersebut. SD, SMP, SMA, universitas, kerja gitu. Kerja juga syukur-syukur kalau misalnya dapat universitas bagus bisa langsung kerja dan gaji dengan tinggi gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang SMA bilang, oh saya nggak mau masuk ke universitas gitu, atau saya nggak mau lanjutin SMA, saya mau jadi seniman aja di pinggir jalan, atau seniman di mana lah gitu. Itu menjadi hal yang aneh kan, karena tidak pernah menjadi alternatif yang dimungkinkan gitu. Ini adalah sebuah salah satu contoh dari masyarakat satu dimensi. Sebenarnya yang diharapkan Marcuse adalah adanya bidimensi atau dialektis. Dia terinspirasi juga dari Hegel tentunya. Nah, apa yang terjadi sih di masyarakat kapitalis lanjut dengan satu dimensinya? Pertama adalah adanya politik satu dimensi. Peran pemerintah untuk mengendalikan menjaga apa ya mungkin dapat dikatakan menjaga masyarakat gitu atau memberikan kesejahteraan bagi masyarakat banyak itu menjadi hilang. Karena pemerintah itu berperan menjadi pendukung ekonomi. Kebutuhan dunia usaha menjadi terintegrasi dengan kepentingan negara. Sehingga partai-partai itu sendiri bukannya mengkritik dan membela kebutuhan masyarakat umum, tetapi membela donatur-donatur bagi partai tersebut. Apa yang kita harapkan misalnya apa sih yang kita harapkan dari partai-partai yang mendapatkan donasi dari perusahaan-perusahaan besar gitu? Berani gitu mengkritik perusahaan tersebut khususnya. Nah, kemudian poin kedua adalah adanya bahasa satu dimensi. Bahasa diatur agar orang tidak berpikir kritis. Pembicaraan publik itu juga dapat disetir sesuai dengan keinginan penguasa. Contoh, iklan shampoo. Saya susah juga ya bilang iklan shampoo karena saya nggak punya rambut gitu. Tapi biasanya shampoo itu selalu bilang, oh ini produknya revolusioner gitu. Karena dapat menumbuhkan rambut misalnya. Tapi istilah revolusioner itu sendiri sebenarnya apakah bisa kita gunakan untuk shampoo maupun hal-hal banal seperti itu? Dahulunya revolusioner atau revolusi itu digunakan Marx untuk misalnya mengkritik masyarakat dan memberikan perubahan. Tapi karena revolusioner menjadi hal-hal yang simple gitu. Baik iPhone, oh ini iPhone yang revolusioner karena kameranya ada 3 gitu, dan saya ada 3.
shampoo revolusioner, bahkan mungkin kecap yang revolusioner gitu. Nah, hal-hal ini itu menyebabkan bahasa itu bisa disetir artinya. Artinya tidak lagi dapat mendukung pembebasan, tapi artinya adalah bersifat komersial saja gitu Bapak Ibu. Clean bomb gitu ya misalnya. Emang bom bisa bersih gitu. Bom nuklir tapi dibilang clean gitu ya. Ini untuk mendorong pembicaraan. Misalnya di perusahaan gitu, kita sudah bilang sinergi. Apa sih sinergi gitu sebenarnya? Artinya itu tidak terlalu eh, tidak terlalu jelas, tapi sering digunakan dalam istilah-istilah korporasi. Kita mau mengatakan tingkat orang yang menderita COVID. Yang kita sebut bukan orangnya, tapi yang kita sebut adalah bednya gitu, keranjangnya gitu, bed occupancy rate. Bukan orang yang sakit gitu, bukan orang yang menderita penyakit, tapi bed occupancy rate. Artinya adalah kita juga menyetir pembicaraan sehingga kritik terhadap kekuasaan itu menjadi dihilangkan atau dikecilkan gitu. Ada yang sekarang ngetren dari negara Rusia, demilitarization dan denazification, yang adalah sebenarnya invasi gitu. Bahasa-bahasa ini diatur supaya tindakan kritik itu menghilang. Contohnya di Rusia misalnya, mungkin banyak yang tidak menganggap kalau serangan Rusia ke Ukraina itu adalah sebagai sebuah invasi, tapi karena mereka bilang ini hanya demilitarisasi saja gitu. Nah, yang terjadi juga adalah adanya kelas satu dimensi. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Arief juga dan juga Pak Akib di awal, maka pertentangan kelas yang harusnya adalah sebagai sebuah prediksi ataupun adanya sebuah pandangan dari Marx yang ortodoks, kelas pekerja yang harusnya memimpin pertentangan atau revolusi tidak muncul lagi ke atas. Tapi mereka sudah nyaman dalam sistem karena buat apa saya memprotes keadaan seperti ini? Karena di tangan ada Rolex, di tangan juga ada Mercedes gitu. Saya tidak perlu memprotes apapun lagi karena hidupnya sudah nyaman. Seni juga menjadi seni satu dimensi. Jadi dorongan terkuat yang menurut Marcuse adalah yang harusnya subversif dan eksplosif gitu, dorongan estetis erotis, tapi juga bisa dikendalikan supaya tidak terjadi unhappy consciousness itu. Seni misalnya, lagu pop itu digunakan untuk dapat mengendalikan keinginan-keinginan manusia misalnya. Kemudian hasilnya seperti apa sih? Hasilnya terbentuk manusia satu dimensi. Jadi manusia itu kehilangan dirinya, dia tidak lagi bebas, dia tidak ingin berpikir oposisional, dan juga dia kehilangan kendali atas hidupnya. Karena setiap hari kita dibombardir dengan iklan gitu ya. Mungkin di handphone Bapak Ibu ada berapa sih aplikasi marketplace gitu ya? Mungkin bukan cuma satu atau dua, mungkin ada banyak. Karena kita mau cari promonya di mana, dan juga yang free ongkir tuh yang mana gitu. Tapi yang terjadi adalah setiap kali kita buka aplikasi tersebut, iklan itu menyerang kita berderetan gitu ya. Maka harga yang harus dibayar mahal bagi kestabilan hidup kita, hidup di masyarakat kapitalis lanjut adalah, walaupun secara materi kita puas, adalah kehilangan kebebasan dan individualitas kita itu. Individu otentik dapat berpikir bebas maupun otonom, tapi manusia satu dimensi itu didominasi. Individu otentik dapat berpikir kreatif, dapat berkembang, tetapi manusia satu dimensi hanya bersifat mimesis atau mengcopy saja yang sudah ada, reproduksi mekanik dan konformis. Otentik berarti reflektif dan kritis, manusia satu dimensi tidak memiliki sifat reflektif dan juga tidak memiliki sifat kritis. Otentik dapat bertindak kreatif, tapi yang satu dimensi hanya pasrah dan terkondisi. Nah, sebenarnya manusia kita pernah mengatakan sebenarnya dalam masyarakat kapitalis lanjut semua orang itu bebas kan gitu. Saya bisa membeli apapun yang saya mau gitu. Bisa beli donat, bisa beli Coca-Cola, bisa milih mau PlayStation, mau Xbox dan lain-lain gitu. Tetapi semua keinginannya itu adalah sebenarnya keinginan ditanamkan melalui konsumerisme. Konsumerisme juga menjadi salah satu bentuk kendali atas masyarakat dengan cara menciptakan kebutuhan palsu dan barang-barang fetis. Sehingga perasaan-perasaan kita gitu, misalnya kita pulang dari kantor, kita mempertanyakan kenapa saya bekerja gitu, kenapa pekerjaan ini seakan-akan tidak menyenangkan, kenapa pekerjaan ini menyakitkan gitu. Semua itu dapat dialihkan atau dapat dikatakan dapat disalurkan pada barang-barang yang kita beli gitu. Kita kenal misalnya di salah satu shopping mall di Jakarta, adanya shopping terapi gitu misalnya. Dengan membeli barang-barang gitu, kita sudah cukup terpuaskan. Kalau jujur, banyak kantor juga yang kantornya itu ada di sebelah shopping mall. Jadi setiap kali gajian, semua orang langsung ke sana gitu.
sebodo amat, perasaan gak enak. Setiap kali beli barang, saya juga jadi langsung senang gitu ya. Orang-orang itu menemukan diri mereka pada mobil, hi-fi, speaker gitu, rumah, dan bahkan mesin cuci gitu. Lihat iklan mungkin bisa terlihat. Mesin cuci ini dapat menggambarkan cocok dengan Anda gitu. Karena mesin cuci ini menggambarkan nilai-nilai Anda. Jam tangan juga begitu. Oh, jam tangan ini jam tangan sport nih, Anda sporty misalnya. Mobil juga sama. Konsumerisme ini dapat menjadi sebuah penyaluran keinginan manusia untuk melakukan sebuah revolusi atau memberikan atau mencari kebebasan itu disetir menjadi kebebasan untuk membeli barang-barang konsumerisme gitu atau barang-barang dalam kapitalisme lanjut. Hasilnya apakah hal ini menjadi hal-hal sederhana? Ya udah beli barang juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang jadi hasil adalah adanya perubahan struktur nilai, kebutuhan dan perilaku manusia sehingga dia terikat pada tataran sosial yang menghasilkan barang tersebut. Misalnya, kalau kita pakai iPhone terus-menerus gitu ya, kita itu banyakkan orang cinta mati dengan iPhone itu. Atau ada yang cinta mati dengan Android, ada yang cinta mati dengan Xiaomi misalnya. Kenapa bisa begitu? Dia itu korporasi loh gitu. Maksudnya dia bahkan nggak tahu kita tuh ada, tapi banyak yang cinta mati terhadap brand-brand tersebut. Kenapa sih? Karena struktur nilai, kebutuhan dan perilaku kita sudah terikat dengan tataran sosial tersebut, dengan perusahaan tersebut. Sehingga dapat kita katakan bukan agama yang menjadi opium masyarakat, tapi konsumerisme menjadi opium baru bagi masyarakat gitu. Nah, jadi dapat kita katakan masyarakat kapitalis memang berhasil berkembang secara ekonomi, tetapi ia memiliki irasionalitas karena dia berdasarkan fetisisme komoditas, kehancuran. Marcuse itu hidup di tahun 60-an juga, di mana perang dingin uh, sedang berkembang di saat itu, dan juga eksploitasi, kerja terasing, dan juga penindasan. Kapitalisme lanjut itu memiliki klaim demokratis, tapi sebenarnya manipulatif. Karena insting-insting, struktur nilai kebutuhan dan perilaku manusia itu diatur olehnya. Nah, kita lanjut ke bagian teknologi dan seni, karena pandangan Marcuse mengenai kondisi kapitalisme lanjut seperti itu. Menurut Marcuse, yang dapat memberikan pembebasan lebih lanjut adalah dari sisi teknologi dan juga seni. Kenapa teknologi dan seni? Sebenarnya menurut Marcuse ini sebenarnya agak naik, tapi menurut dia teknologi yang ada itu sebenarnya cukup mengurangi pekerjaan terasing. Karena hasil dunia itu sangat melimpah, tapi dipusatkan pada kelas yang berkuasa. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan fungsi teknologi. Dalam konteks ini juga ada perubahan dari distribusi hasil-hasil dunia. Marcuse sendiri sebenarnya tidak anti teknologi, tapi ia mengatakan teknologi dalam kapitalisme diatur demi kepentingan industri maju, sehingga cenderung bersifat totalitarian. Teknologi-teknologi sekarang mungkin jarang kejadian di mana teknologi itu untuk masyarakat secara umum, tapi kebanyakan untuk perkembangan perusahaan-perusahaan yang menerapkannya. Nah, untuk dapat membebaskan manusia dari kekang kapitalisme lanjut, maka dia mengatakan perlu adanya reorganisasi teknologi dalam masyarakat. Dia berpandangan otomasi dapat menghapus sistem kerja terasing dan membawa manusia kepada kebebasan. Ada pandangan awal Marcuse bahwa karena manusia banyak menghabiskan waktunya dalam pekerjaan, khususnya pekerjaan manual. Jadi kalau kita melakukan otomasi terhadap pekerjaan tersebut, kita memiliki waktu luang yang banyak sehingga dapat difokuskan pada kegiatan yang sifatnya kreatif atau dapat mengembangkan dirinya sendiri. Nah, perkembangan teknologi juga harus diubah dari warfare teknologi menjadi welfare teknologi. Dan teknologi dikembangkan untuk melayani kepentingan pembebasan dan kebahagiaan manusia. Jadi dengan kata lain, Marcuse ingin kembali ke zaman Yunani, di mana istilah tekne memiliki kedekatan, seni dan teknik gitu ya. Teknologi menjadi seni kehidupan, bukan seni kehancuran seperti yang waktu dia hidup gitu. Pengembangan bom nuklir misalnya, atau perkembangan rudal-rudal untuk industrial military complex saat itu. Tapi ia juga mendapati ada sebuah masalah nih. Kalau teknologi dapat diubah untuk mengurangi keterasingan, apakah kelas berkuasa akan rela? Tentunya menurut Marcuse kelas berkuasa tidak akan rela jika teknologi itu diubah untuk semua masyarakat gitu ya. Tapi menurut dia di sini,
maka bidang estetika memiliki peranan penting. Bidang estetika dalam bentuk seni. Seni itu menurut dia dapat memberikan sebuah kesadaran kepada revolusi, karena menurut Marcuse sendiri, ia tidak pernah berada dalam dominasi prinsip prestasi. Seni itu adalah titik terakhir di mana angan-angan kehidupan tanpa penindasan itu masih hidup gitu, masih ada gitu. Kita harus ingat lagi dalam Marcuse, dia mengatakan bahwa dalam masyarakat satu dimensi, semua segi kehidupan sudah bersifat satu dimensi. Sehingga dalam pandangan dia, seni itu adalah titik di mana uh, kesadaran revolusi itu masih dapat dicari. Nah, kita lihat ke seni yang membebaskan gitu ya. Bagi Marcuse, seni otentik itu bersifat emansipatoris karena ia memutuskan diri dari keseharian. Ia menolak prinsip realita dan membuat aturannya sendiri. Dalam seni kan kita tidak terbatas pada aturan-aturan dunia. Kita dapat melihat um, misalnya Charles Dickens gitu ya. Charles Dickens menulis waktu revolusi industri di Inggris bukan dari perkembangan ekonominya, tetapi dia melihat kesulitan-kesulitan yang ada pada masyarakat pekerja di sana gitu. Dalam konteks ini uh, kemajuan ekonomi tidak uh, tidak menjadi bagian maksudnya kita katakan bahwa dalam novel Charles Dickens yang nyata itu adalah kondisi masyarakat yang menderita dari kemajuan tersebut itu. Sedangkan prinsip ekonomi yang sudah ada itu memiliki titik gelap yang dibahas di titik di sana gitu. Nah, jadi dalam Marcuse dia mengatakan di dunia di mana bahasa, filsafat, dan juga ilmu pengetahuan bersifat satu dimensi, maka seni menjadi tempat perlindungan terakhir. Karena seni mampu menunjuk pada dunia keberlainan dan memberikan alternatif yang tidak dapat dibayangkan pada dunia nyata. Jadi seni itu memberi sensibilitas baru, memberi pemahaman baru yang dapat membawa perbedaan kualitatif dari struktur yang ada saat ini dan akan membawa pada prinsip realitas yang baru. Dengan kata lain, seni juga memiliki peran dialektis pada dunia, di mana dialektika sudah tidak ada lagi. Namun, Marcuse juga menyadari seni itu ambivalen. Ia dapat bersifat afirmatif dan juga bersifat subversif. Ia juga tidak nyata gitu. Karena kalau kita bilang novel Charles Dickens itu nyatanya di mana sih gitu? Orangnya juga belum tentu ada gitu kan. Atau semua jenis musik, walaupun itu dokumenter gitu ya, tapi kadang-kadang karakternya itu belum tentu nyata karena sudah memiliki dramatic license gitu. Sehingga dakwaannya bisa bersifat tidak efektif gitu. Seni juga dapat dikomodifikasi dan juga dikooptasi. Contohnya adalah ada sebuah lagu jazz gitu. I wish I knew how it would be to be free. Dia menceritakan tentang pergulatan kelompok kulit hitam di Amerika. Dr. Billy Taylor yang mengarangnya gitu. Dia menceritakan, oh ternyata belum ada lagu untuk merefleksikan perjuangan kulit hitam untuk bebas gitu ya. Lagu yang sangat menarik dinyanyikan oleh Nina Simone. Tapi lagu ini dijadikan oleh Coca-Cola menjadi lagu iklannya gitu. Dengan kata lain, lagu yang menceritakan pembebasan orang kulit hitam dijadikan lagu komersil gitu yang mengatakan I wish I know how it would be if I buy Coca-Cola gitu. Dengan mudahnya dikooptasi seperti itu. Namun bagi Marcus ya, ambivalensi ini adalah kekuatan seni dalam kehidupan sehari-hari dan dia tuh memiliki peran dalam revolusi. Artinya seni menjadi dialektis melalui ambivalensi tersebut. Jadi dia mengikuti Adorno seperti yang dikatakan Pak Akib tadi. Seni itu bukan bertujuan untuk memiliki harmonisasi gitu, seni dan realitas, tetapi menjadi prinsip non-identitas. Seni menjadi pendakwaan atas realitas. Nah, mungkin kita masuk ke bagian terakhir tentang menyikapi kerja sebelum kita masuk ke diskusi. Kita selalu mengatakan mungkin di sini ada yang kerja di korporasi juga. Oh saya perlu healing nih. Healing itu apa sih sebenarnya? Orang kebanyakan menganggap healing itu adalah ayo kita sama-sama pergi ke Bali atau ke daerah-daerah yang eksotik karena saya mau meditasi gitu. Tapi apakah itu menyelesaikan masalah itu? Karena masalah yang ada di dalam kerja itu bukan masalah praktis, maksudnya bukan masalah treatment, tapi adalah masalah struktural gitu. Kembali dari sana, kita menghadapi masalah yang sama juga. Karena ketidakenakan atau penderitaan kerja itu
ada di struktur masyarakat yang sudah ada ini. Tapi kalau kita lihat gitu ya, analisis Marcuse terhadap kondisi negara kapitalis lanjut, pada zaman itu dia merujuk pada Amerika Serikat dan juga Uni Soviet gitu. Ini terlihat menarik. Kenapa? Karena ia dapat menjelaskan kenapa pekerjaan enak dan nyaman gitu masih menyakitkan manusia. Jadi tawaran kemudahan. Ada banyak perusahaan yang memberikan, oh boleh WFH, boleh WFO gitu. Kalau misalnya butuh internet gratis, bisa diberikan juga tawaran kemudahan gitu, atau healing, atau fasilitas yang diberikan perusahaan. Itu tidak menghilangkan adanya keterasingan struktural kerja. Sehingga permasalahan kerja ini tidak dapat diselesaikan secara operasional gitu, dengan fasilitas atau yang lainnya. Tetapi secara struktural itu sendiri belum dapat diubah. Di sisi lain juga Marcuse terlihat memiliki pembaruan terhadap teori Marx ortodoks gitu ya, yang memiliki kesulitan untuk menjelaskan kenapa kelas pekerja tidak memberikan revolusi yang diharapkannya dapat terjadi dalam kapitalisme. Tapi dari sisi Marcuse sendiri, sebenarnya kita dapat melihat beberapa kritik. Yang pertama adalah kritik Marcuse yang memberikan dia pandangan bahwa teknologi itu sebenarnya dapat memberikan pembebasan karena yang kondisi masyarakat itu sebenarnya sudah melimpah. Hal ini dikritik khususnya oleh Douglas Carler gitu ya. Karena pandangan ini seperti pandangan post scarcity gitu. Kondisi tersebut memang mungkin, tapi di negara berkembang hal ini memang nggak kejadian. Dan Marcuse mengatakan ini bukan karena fakta yang ada di lapangan, tapi karena itu adalah asumsi dia saja gitu. Ini mungkin yang dikatakan juga oleh Mas Arief tadi di awal diskusi. Kalau masyarakat satu dimensi itu benar, kenapa masih banyak protes gitu? Di Indonesia apalagi. Dan bagaimana protes itu bisa terjadi jika benar dominasi itu sudah menjadi total. Kita bisa lihat di Amerika Serikat khususnya tentang Black Lives Matter gitu misalnya. Ataupun aktivitas-aktivitas yang tadi di awal kita katakan. Banyak orang yang resign di tahun 2021-2022 karena mereka merasa kerja itu sudah tidak bermakna lagi. Jadi dapat kita katakan apakah benar masyarakat itu menjadi satu dimensi atau tidak. Gitu. Bagi saya sendiri sebenarnya masyarakat satu dimensi itu memang ada, tetapi bukan menyeluruh dalam masyarakat di satu negara. Contohnya, Bapak Ibu coba buka LinkedIn deh gitu, media sosial bagi kaum profesional gitu. Di situ banyak yang isinya orang-orang narsis dengan mengatakan saya orang paling pintar gitu ya, dan saya melakukan ini untuk dapat meraih karir yang optimal gitu. Dalam masyarakat tersebut atau dalam sosial media tersebut, masyarakat satu dimensi itu memang dapat saya katakan mungkin ada di situ. Karena memang semua itu disetir oleh para influencer yang ada di sana, yang khususnya orang-orang korporasi. Tapi secara keseluruhan di masyarakat, banyak protes-protes yang dilancarkan terhadap uh, masyarakat satu dimensi ini. Teknologi yang menurut Marcuse dapat memberikan pembebasan melalui otomasi, justru malah menambah keterasingan baru. Contoh, Zoom Meeting, Microsoft Excel, PowerPoint gitu. Kita mengerjakan hal-hal itu semua, bukan yang lebih mudah, lebih menyenangkan, tapi malah lebih menyakitkan gitu. Dalam beberapa hal, malah menghilangkan maknanya. Misalnya fotografi, ada yang pakai digital kamera, tapi waktu kita berpindah gitu, malah hasil fotografinya itu menjadi hal yang tidak bermakna dibandingkan dengan kita misalnya melakukan fotografi dengan kamera analog misalnya. Yang terakhir adalah subversivitas seni itu mudah diokupasi oleh kelas penguasa. Sehingga agak sulit jika kita katakan dimensi yang tidak tersentuh, ini adalah dimensi yang tidak tersentuh oleh prinsip realitas. Nah, mungkin ini adalah kesimpulan gitu ya. Kalau bagi saya kerja itu sebenarnya dapat dibayangkan sebagai perwujudan absurditas juga gitu dalam mitos Sisyphus. Mitos di mana Sisyphus sebagai salah satu raja di Yunani zaman dulu, ia dipaksa hukumannya di neraka adalah untuk mendorong sebuah batu sampai ke puncak bukit, dan batu itu waktu sampai di puncak bukit akan terguling kembali sampai bawah, dan dia harus mendorong batu itu sampai ke atas lagi dan dia akan terguling lagi itu. Kalau dibayangkan mungkin ini bukan hukuman paling kejam gitu di dalam mitos Yunani, tetapi hukuman ini adalah hukuman yang dapat dikatakan relevan juga untuk kehidupan pekerja kita gitu. Karena hari demi hari kita bangun jam 8 pagi, sampai kantor, besok kita ulang lagi tanpa ada sebuah pemakanan khusus gitu.
Tapi dalam salah satu buku, dalam satu analisa Albert Camus, dia mengatakan bahwa absurditas ini sebenarnya harus kita hadapi sebagai sebuah kenyataan, dan penolakan kita itu bukan berarti ya udah saya nggak mau kerja gitu. Tetapi setiap kali kita datang ke kantor, itu adalah sebuah bentuk penolakan dalam arti saya ke kantor bukan karena saya tidak sadar itu adalah aktivitas keseharian saya. Tapi saya sadar bahwa ini adalah sebuah absurditas dan saya akan menghadapinya secara sehari-hari. Uh, ini adalah sebuah alternatif pemikiran yang dapat kita praktekkan di kehidupan kita. Poin kedua adalah semua usaha perbaikan kerja itu selalu dimulai dari titik negatif. Jadi kalau ada di sini yang posisinya di human resource atau HRD, kita selalu mengatakan, oh saya ingin memberikan hidup yang lebih baik bagi Anda gitu. Tetapi itu tidak pernah akan terjadi karena secara struktur kerja itu sendiri bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Yang kata lain, kita hanya dapat memberikan minus malum gitu. Yang ketidakenakan yang lebih baik lah. Bukan sebuah poin lebih yang dapat kita katakan, oh saya sudah memberikan semua yang terbaik bagi Anda gitu. Jadi tidak ada yang istilah yang namanya, udah syukur saya pekerjakan kamu gitu. Toh juga pekerja itu juga bukan pekerjaan yang saya berikan kepada perusahaan, juga bukan sesuatu yang sifatnya uh, bukan sesuatu yang sifatnya sukarela kan, tapi sebenarnya sebuah keterpaksaan secara struktural gitu. Teknologi sendiri perlu dialihkan penggunaannya bagi kebutuhan masyarakat, bukan untuk golongan tertentu. Misalnya contoh yang menarik adalah internet gitu ya. Karena internet itu dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Contoh negatifnya adalah NFT maupun Bitcoin, cryptocurrency, karena yang dapat menikmati manfaat dari sana cuma orang-orang yang beli di awal gitu. Sisanya kebanyakan akan buntung gitu, akan rugi. Seni otentik dapat membawa kesadaran bagi pembebasan, namun dia rentan terhadap kooptasi industri. Um, jadi dapat kita katakan seni dapat memberikan kesadaran. Tadi Pak Akif juga sempat menyebut tentang seni di awal, tetapi uh, begitu seni itu menjadi sebuah nilai, memiliki nilai ekonomis, dia akan sangat mudah dikooptasi oleh industri. Dan terakhir, sebenarnya Marcuse sempat menyebut, tapi agak singkat, dia tidak menyebut terlalu spesifik. Ada sebuah alternatif yaitu Long March Through the Institution. Jadi bukan sebuah revolusi yang tiba-tiba merubah kondisi masyarakat, tapi lebih ke arah revolusi secara perlahan-lahan dengan cara kita semua, khususnya bagi orang-orang yang baca Marcuse, kita bukan menolak semua pekerjaan itu, tapi kita justru harus masuk ke dalam perusahaan tersebut. Karena justru dari sanalah kita dapat membuat sebuah perubahan-perubahan yang bermakna bagi secara struktural bagi masyarakat. Tapi Marcuse tidak menyebut ini secara panjang lebar karena dia sebagai seorang Marxis ataupun sebagai seorang post-Marxis, dia lebih cenderung kepada revolusi gitu. Nah, oke, mungkin ini lagu yang tadi. Kalau ada yang ingin mendengar tentang lagunya cukup baik dari Nina Simone. Sering dinyanyikan juga. I knew how it would be to be free, Bapak Ibu sekalian. Nah, di bagian terakhir ini adalah mungkin Marcus itu terlihat sebagai sebuah utopis yang di akhir hidupnya dia agak pesimistis, itu bijak kejadian atau enggak. Tapi yang menarik adalah di salah satu di One Dimensional Man yang menulis kata-kata terakhir ini. It is only for the sake of those without hope that hope is given to us gitu. Hanya bagi mereka yang tanpa harapan bahwa harapan itu diberikan pada kita. Dia mengutip dari Walter Benjamin sebenarnya. Paparan saya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau jika ada pertanyaan bisa kita mulai. Ya, mungkin saya kembali ke Pak Arif dulu. Silakan Pak Arif. Ya oke. Terima kasih Bung Aldri. Saya mungkin mulai dulu dengan beberapa poin yang tadi sudah disampaikan ya, karena beberapa teman masuk belakangan ya. Tadi Bung Aldri sudah cukup efisien dengan waktu ya, menjelaskan pokok-pokok pikiran Marcuse, terutama dari Eros and Civilization dan juga One Dimensional Man. Pertama, tadi Bung Aldri menunjukkan bahwa peradaban itu berasal dari pengekangan hasrat dan represi dalam kapitalisme lanjut berlangsung lebih bersama tuntutan prestasi yang membuat kerja menjadi menyakitkan. Lalu
Maldri juga menunjukkan bahwa para pekerja menjadi terasing, tapi mereka mendapatkan kehidupan layak secara material. Harga yang harus dibayar untuk itu adalah hilangnya kebebasan dan individualitas. Represi kemudian menghasilkan manusia satu dimensi yang kehilangan kritisisme dan memilih untuk menjadi konformis dengan tatanan yang ada lewat politik, bahasa, seni, dan bahkan kelas satu dimensi. Kapitalisme menghasilkan kemajuan ekonomi tetapi dikuasai oleh irasionalitas lewat fetisisme komoditas, eksploitasi, penindasan, dan kapitalisme tampil seolah demokratis padahal ia manipulatif. Poin yang diajukan oleh Marcuse adalah bahwa teknologi dan seni dapat menjadi instrumen pembebasan lewat welfare technology. Kemudian seni juga membawa kesadaran revolusi dengan sensibilitas baru, termasuk membawa peran dialektis ya melalui ambivalensinya. Namun kemudian muncul kritik ya tadi ya. Kritiknya adalah bahwa teknologi bisa menambah keterasingan justru, dan seni dapat dengan mudah dikooptasi oleh kelas yang lebih dominan. Begitu pula dominasi total yang tadi ditunjukkan ternyata masih memunculkan ruang protes. Ya. Nah, kemudian Bung Aldrich menunjukkan bahwa hal optimum yang mungkin bisa diraih adalah ketidakenakan yang minimum dari ya di situ ya. Saya kira pamflet yang ditunjukkan tadi menarik ya, love what you do and do what you love. Tapi siapa yang bisa mencapai otentisitas semacam itu ya masih menjadi pertanyaan. Ya, oke. Kesempatan saya berikan kepada teman-teman semua, atau mungkin slide-nya bisa ditutup dulu supaya bisa menjangkau banyak kawan kita. Silakan, ada Bung Ramdhani, adakah yang lain? Kalau misalnya ada, saya kumpulkan lebih dulu. Belum ada. Kalau belum ada, saya kasih kesempatan ke Bung Ramdhani supaya bisa banyak berdiskusi ya. Mungkin saya membatasi teman-teman untuk sekitar 2 hingga 3 menit. Silakan Bung Ramdhani. Halo Bapak, suara saya terdengar jelas? Ya, baik. Oke, ya sebelumnya perkenalkan nama saya Ramli Masih Pak. Kebetulan saya masih mahasiswa gitu. Tapi kalau untuk berbicara mengenai jurusan sih kebetulan bukan dari fakultas ataupun jurusan filsafat, tapi saya dari perikanan kelautan. Cuman saya tertarik dengan diskusi pada malam hari ini. Nah, sebagai seorang yang masih belajar gitu, dan terutama baru bisa dibilang cukup asing ya dengan filsafat gitu Pak. Nah, saya pengen nanya gitu tentang pandangan daripada Herbert Marcuse ya tentang produk-produk hukum sekarang gitu, yang kira-kira apakah itu bisa dianggap menjadi sebuah alat pembebasan juga terlepas dari teknologi dan seni tadi yang dianggap Marcuse itu tadi. Karena kita rasakan seperti ini, sebagai seorang manusia ya, pekerjaan itu salah satu bentuk upaya untuk dalam hal artian untuk kita tetap pada konsep realitas yang ada. Dalam artian kalau kita melihatnya kebutuhan secara biologis, misalkan kita butuh makan, berarti kita perlu bekerja gitu. Nah, namun untuk produk hukum ini juga kan dalam artian itu memberikan sebuah batasan dan juga memberikan sebuah kebebasan bagi khususnya para pekerja itu sendiri, yang dimana produk-produk itu boleh dihasilkan dari korporasi itu sendiri ataupun dari government ataupun dari stakeholder yang lainnya, yang artinya itu tetap pada kepentingan untuk para pekerja itu sendiri. Pertanyaan saya tetap pada yang tadi Kak, kira-kira untuk atau pernah gitu dari Herbert Marcuse ini memberikan pandangannya tentang produk hukum yang sekiranya itu bisa dijadikan sebuah alat pembebasan gitu bagi para pekerja itu sendiri. Itu aja Kak, sekiranya ada miss tentang konsep pemahaman pada malam hari ini, mohon untuk diluruskan. Sekian, terima kasih, itu saja Kak. Bapak, ya. Terima kasih. Terima kasih Bung Ramdhani. Tadi ada yang juga raise hand. Indra ya kalau salah.
Oke, ada siapa nih? Tegar Maisa Julian ya. Boleh, silakan. Halo? Nggak jadi? Atau ada yang lain? Saya persilakan. Belum ada. Kalau belum ada, saya berikan waktu kembali ke Bung Aldrich. Saya pikir apa poinnya cukup clear tadi ya, produk hukum yang bisa membebaskan. Silakan. Ya, makasih Mas Arif dan Mas Rashid juga. Mungkin tadi seperti Mas Rashid bilang itu ya, akan sulit membayangkan kalau pekerjaan itu dihilangkan juga gitu. Karena pekerjaan itu identik dengan pembagian upah atau bagaimana kita dapat bersosialisasi dalam masyarakat gitu. Dan tentunya yang di bagaimana sebuah masyarakat dapat berkembang gitu secara sosial juga dan dapat dijamin oleh negara, tentunya dengan produk hukum gitu. Tetapi pandangan Marcuse sendiri sebenarnya adalah bahwa dalam masyarakat satu dimensi, produk-produk hukum itu juga sebenarnya sudah tercemar oleh kepentingan kaum-kaum kapitalis gitu mas. Contohnya, di Amerika Serikat itu sudah jelas setiap kali ada produk hukum dikeluarkan, maka ada lobbyis yang akan datang ke Senat itu misalnya untuk mencoba menawar produk hukum tersebut ataupun misalnya membatalkan produk hukum tersebut gitu ya misalnya. Jadi kalau dalam masyarakat satu dimensi gitu, eh, produk hukum yang dihasilkan, menurut Marcuse, menurut pandangan saya tentang Marcuse, gitu, produk hukumnya itu belum dapat memberikan pembebasan gitu. Karena tadi partai politik sendiri sudah eh, sudah bayangkan gini mas, dalam produk hukum itu dikeluarkan oleh siapa sih? Oleh legislatif kan itu ya. Nah ada partai politik, ada perwakilan rakyat gitu. Tetapi jika mereka ini dalam kampanyenya diberikan donasi oleh perusahaan-perusahaan besar gitu, perusahaan minyak kah atau perusahaan-perusahaan batu bara gitu misalnya. Apakah kita dapat meyakinkan bahwa produk hukum yang dihasilkan itu juga adalah produk yang dengan kebebasan? Kalau bagi Markus ya, menurut menurut dia ini sebenarnya bukan pembebasan gitu, tapi hanya sebagai sebuah uh, apa ya mungkin dapat dikatakan sebuah jalan keluar sementara aja nih buat kaum kapitalis gitu. Tapi dalam perspektif lain, menurut saya sih produk hukum tetap perlu gitu. Cuma bagaimana kita dapat meyakinkan ini untuk kepentingan masyarakat banyak dan bukan dipengaruhi oleh kepentingan uh, kapitalis itu yang perlu diperhatikan sih Mas Nasir. Dan Marcuse tidak memberikan secara spesifik hukum-hukum apa yang perlu diterapkan gitu ya sebenarnya. Karena dia yang perlu diingat juga dari Marcuse itu dia tidak membayangkan adanya sebuah perubahan dalam masyarakat. Oh ini hmm, hak cuti mungkin dari 20 jadi 40 hari, nggak seperti itu, tapi dia membayangkan adalah perubahan secara struktural di masyarakat. Jadi caranya adalah karena dia dapat dikatakan post Marxis gitu, dia bilang, oh kita harus revolusi supaya nanti muncul tatanan baru yang dapat memberikan kebebasan gitu. Jadi seperti itu Mas Rashid. Apakah sudah cukup menjelaskan? Oke. Mau ditanggapi balik? Mungkin ini aja sih Kak. Berarti kalau misalkan Marcuse tadi menganggap produk hukum ini sudah tercemar juga dengan kepentingan kapitalis, itu secara nggak langsung dia ikut serta membenarkan pendapat dari Louis Althusser tuh kayak yang menganggap di atas birokrasi itu ada korporasi gitu Pak. Ya dapat dikatakan seperti itu sih. Tapi dia mungkin dengan istilah yang berbeda gitu ya. Dalam konteks ini adalah dalam masyarakat satu dimensi, secara politik itu sendiri sudah tidak peran pemerintah sudah berubah gitu. Mungkin dalam sisi seperti itu sih, Mas Rashid. Oke. Cukup ya, Bung Ramdhani. Kita geser ke di chatroom ada Kakak Jessica tanya, apakah mau menyampaikan secara langsung atau saya bacakan? Halo, Jessica? Ya, Bapak. Ya. Ya, terima mau kasih. Soalnya masih ada di dalam kereta. Terima kasih. Oke.
Ya, Bung Aldrich, ada ini Ada. pertanyaan dari Jessica tanya di chatroom. Saya persingkat ya. Overproud terhadap seragam yang menunjuk pada profesi tertentu itu bisa digolongkan sebagai manusia satu dimensi atau tidak? Maaf Mas Arif, apa? Overproud terhadap seragam pada profesi tertentu. Oh, seragam ya? Oke. Dalam mungkin bisa bisa dibilang iya sih Mbak. Jadi dalam arti keinginan perusahaan untuk menyelaraskan semua yang ada dalam perusahaan tersebut dengan idealisme ataupun dengan kultur budaya dari perusahaan tersebut itu adalah usaha untuk membentuk manusia yang satu dimensi gitu ya. Saya kebetulan pernah kerja di salah satu perusahaan asing gitu ya, perusahaan Jepang itu di awal karir saya. Dan yang menarik adalah dia itu mengharuskan semua karyawannya menggunakan seragam, mulai dari satpam sampai kami yang bekerja di secara administratif itu. Ini untuk ini ya Mas, yang Mbak tanya ya, untuk posisi yang sebenarnya bukan posisi yang umum pakai seragam itu. Karena kalau di perusahaan-perusahaan yang biasa pakai seragam adalah di posisi security ataupun di posisi cleaning service itu. Tapi kita diharuskan menggunakan seragam yang diberikan oleh perusahaan. Kenapa hal ini terjadi? Karena mindset perusahaan itu adalah karena dia perusahaan Jepang gitu. Budaya itu harus satu. Dan sebenarnya kita tahu juga secara korporasi di Jepang itu kurang menyukai ada kritik. Jadi kita harus sesuai dengan arahan dari direktur perusahaan tersebut atau manajemen perusahaan tersebut. Jadi bisa dikatakan pakai seragam di kantor itu adalah usaha untuk membuat mungkin pemikiran maupun operasional yang satu dimensi. Dikatakan seperti itu. Ya, kalau bagi saya kadang-kadang seragam itu bisa mempermudah identifikasi juga sih ya. Betul, Jadi, ada kemudahan misalnya, ada bagusnya juga. sebagai konsumer gitu ya. Misalnya saya sebagai konsumer saya tahu harus ngobrol sama siapa gitu ya. Meskipun seragam tidak harus selalu dimaknai sebagai ini ya, baju yang sama gitu. Kadang-kadang kan bajunya berbeda tapi mengenakan pin yang sama misalnya gitu ya. Atau tanda-tanda lain yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari institusi tersebut. Tapi kalau saya mungkin akan menggarisbawahi identifikasi Mercury pada hilangnya kebebasan dan individualitas sebagai penanda itu ya, masyarakat satu dimensi. Gitu ya Bung Aldrich ya. Betul Mas. Tapi menarik juga dari Mas Arief gitu ya, karena kadang-kadang kebebasan, tadi Mas Arief bilang kan, kalau misalnya kita tuh bisa mengekspresikan individualitas kita dari pakaian itu, hal sederhana kan sebenarnya dalam perusahaan itu. Tapi bagi kita sebagai konsumen gitu ya, malah yang ada kita bingung gitu. Jadi selalu ada semacam tegangan antara keinginan untuk berusaha mengekspresikan diri, khususnya dalam korporasi ya Mas. Dengan adanya kemudahan-kemudahan yang dapat muncul kalau kita lebih selaras gitu. Lebih konform dalam tatanan tertentu gitu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, ada Bung Mas atau Adang, ya, apa ini? Bung Adang ya. Saya persilakan. Setia Pasundan. Adang, adakah? Nggak ada. Belum ada respons, walaupun sudah raise hand. Saya persilakan yang lain. Halo Pak, halo. Iya, silakan. Kedengaran suaranya Pak? Iya. Oke, terima kasih Pak. Saya ingin menanggapi satu persoalan. Materi ini manfaatnya buat kebijakan negara apa ya? Itu yang pertama. Jangan sampai diskusi ini berhenti di Zoom meeting, Pak. Udah banyak sekali nih organisasi seperti ini diskusi terus. Coba lihat Undang-Undang Cipta Kerja. Usaha kecil, kelas M, kelas K, konstruksi, itu dibabat habis sama negara. Yang kecil nggak ada. Saya itu dulu, udah zaman dulu banget. Manfaatnya buat saat ini apa? Yang kira-kira, gini Pak, bisa
menciptakan lapangan pekerjaan. Undang-undang Cipta Kerja yang ada saat ini kapitalisnya luar biasa, Pak. Yang ada aja sekarang PHK semuanya, Pak. Coba Bung lihat di Adang, Karawang. Bung Adang, Iya, halo. mohon maaf saya menggunakan kuasa saya sebagai moderator. Ya. Kalau mau diskusi tentang UU Cipta Kerja mungkin forumnya berbeda ya. Jadi kajiannya Aldrich tadi itu memang berada pada level tinjauan filosofis ya. Perspektifnya meminjam Marcuse. Jadi minta tolong diskusinya stay di situ. Enggak, boleh saya ini. Apakah yang pembuat Undang-Undang Cipta Kerja itu tanpa ada pandangan Marcuse? Ada, Pak. Bapak belum baca undang-undangnya? Ada. Sekarang saya tanya, apakah Undang-Undang Cipta Kerja tidak menggunakan pandangan filosofis? Ada. Di mana adanya? Nah, sekarang Bapak tadi mengatakan pandangan filosofis ini. Sekarang saya juga mau mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu ada pandangan filosofisnya, Pak. Karl Marx digunakan, Nietzsche digunakan di situ, Foucault digunakan, Marcuse digunakan, tapi nggak ada untuk memihak kepada rakyat. Oke. Mungkin itu bisa disampaikan nanti ke DPR sebagai pembuat itu justru itu diskusi ya. ini untuk apa kalau nggak masuk kepada kebijakan? Ya. Apakah sebatas berhenti di sini? Oke, poinnya sudah dapat ya, Bung ya. Poinnya sudah dapat. Bung Adang, terima kasih. Apakah ada tanggapan lain? Atau Bung Aldrich mau menanggapi ini? Ya, mungkin saya tanggapi sebentar, Mas Arief. Oke. Ya, pertama memang diskusi ini tidak membahas tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Mas. Itu hal pertama gitu ya. Tapi saya paham juga ada banyak orang yang mungkin merasa kecewa dengan undang-undang tersebut gitu ya. Apakah itu didasarkan oleh pemikiran filosofis? Mungkin iya. Tapi karena tidak ada referensinya gitu ya, jadi saya tidak tahu secara persis bagian mana memiliki referensi terhadap karya-karya mana gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah diskusi ini ada manfaatnya bagi pemerintahan gitu? Saya nggak tahu apakah ada orang pemerintahan di sini. Kalau ada di sini, syukur-syukur gitu ya. Salam kenal juga gitu, saya Aldri. Tapi kalau nggak gitu, tujuan dari diskusi ini bukan untuk menciptakan kerja baru, tapi bagi kita semua ada di sini, baik yang kerja di korporasi maupun kerja secara independen di dunia filsafat atau yang lainnya adalah bagaimana kita dapat memahami pekerjaan itu sendiri. Sehari-hari kita bekerja, masuk dan pulang gitu ya. Dan juga bagi orang-orang yang saat ini mungkin belum mendapatkan pekerjaan juga. Ekspektasi pekerjaan yang diharapkan itu seperti apa sih? Karena impian-impian yang kita terima selalu dari kaum kapitalis adalah bekerjalah semaksimal mungkin, maka Anda akan memberikan hasil ataupun Anda akan mendapatkan kelimpahan yang Anda inginkan. Gitu. Kecenderungannya adalah kelimpahan tersebut dapat membahagiakan Anda. Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah hal tersebut tidak kejadian. Karena kerja tersebut walaupun memberikan kestabilan, tapi tidak memberikan kebahagiaan, Bapak Ibu. Jadi salah satu kelemahan dari kapitalisme dalam konteks ini adalah fokus yang terbatas pada peningkatan ekonomi dan bukan pada pengembangan manusia secara utuh gitu. Nah, bagi semua yang ada di sini, mungkin untuk menarik Mas Adang itu, diharapkan bahwa dengan kesadaran baru ini dalam kantor kita maupun tempat kita bekerja, kita dapat membuat kesadaran ini menjadi bagian dari kerja kita. Gitu. Bahwa seberapapun kita bekerja semaksimal mungkin, belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Tentunya bukan berarti kerja malas-malasan ya. Tapi untuk menyadari bahwa perlunya ada sebuah perubahan. Ini perubahan ini tidak dapat terjadi sekarang atau di umur hidup kita, tetapi saya masih tersentil dengan istilah Marcuse yang dipakai sekali doang. Long march through the institution itu. Mungkin dengan kita menyadari ini kita dapat membawa perubahan di perusahaan masing-masing. Karena revolusi Marcuse mungkin bagi orang-orang filsuf di sini yang menanggapi Marx juga revolusi seperti itu mungkin nggak akan kejadian gitu. Tapi revolusi kecil-kecilan itu yang dapat kita lakukan di perusahaan masing-masing, mungkin itu adalah yang dapat kita dapatkan dari sesi kali ini. Mungkin itu harapan saya sih, Mas Arief, Mas Adang. Ya oke. Saya pikir kalau diskusi ini mau dilihat di mana letak manfaatnya gitu ya. Kalau melihat cara pikir Marcuse itu kan dia sangat dipengaruhi oleh dialektika, ya. Dan
saya pikir kalau saya harus memberi penilaian ya, tinjauan Bung Aldrich tadi juga menyiratkan metode itu. Karena Bung Aldrich alih-alih memuja Marcuse, ya, tapi kan tadi menunjukkan di mana ada lubang ya, ada ide-idenya Marcuse, walaupun critical point-nya tetap bisa kita ambil gitu, tapi bukan kemudian pemikiran ini tanpa lubang. Nah, saya pikir cara kerja metode dialektika itu juga bisa kemudian diambil ya pada banyak praktek sosial, ya, termasuk dalam pembuatan undang-undang. Tapi kalau Marcuse mau ditanya kontribusinya terhadap undang-undang cipta kerja, ya saya kira jauh panggang dari api gitu ya. Mungkin itu kapan-kapan kita diskusi tentang itu ya. Lalu yang lain adalah bahwa ya ada banyak refleksi ya dalam tinjauan yang tadi sudah ditunjukkan oleh Bung Aldrich gitu ya. Tetapi tadi juga sempat disinggung bahwa ini bukan sebuah preskripsi, bukan sebuah resep yang kemudian kalau besok pagi kita taruh di ruang kerja lalu semua persoalan manajerial selesai gitu ya. Diskusi kita tidak main di level itu. Ya, jadi kalau berharap hal semacam itu, ya tadi itu ya, mungkin kita bisa buka forum lain, tapi tidak dalam ruang kali ini. Oke, silakan teman-teman yang lain. Kalau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya, mendalami lebih lanjut, apa yang mungkin belum terang dari penjelasan Bung Aldrich tadi, saya persilakan. Oh, ada pertanyaan lanjutan dari Jessica tanya. Mau disampaikan secara langsung atau tetap saya bacakan? Ya sudah, mungkin saya lebih baik langsung bertanya saja, Bapak. Oke, boleh, silakan. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Saya ingin bertanya sih, karena tadi sempat disinggung soal modifikasi dan kooptasi terhadap seni. Apakah modifikasi kooptasi terhadap seni itu bisa dibenarkan dengan dalil itu adalah wujud kreativitas, atau ya itu adalah ya kebebasan kita, yaitu, atau itu bisa dipersalahkan sebagai kekeliruan yang merujuk pada kecenderungan banyak orang mengabaikan konteks. Terima kasih. Bung Aldrich bisa menangkap secara jelas pertanyaan itu? Mungkin sih atau coba ada yang perlu dulu, diklarifikasi? Mungkin maksud kooptasi sebagai dalil kreativitas itu apa ya sebenarnya? Maksud saya misalkan tadi ada lagu yang sebenarnya maksudnya tuh sama sekali lain dengan hasil modifikasi orang-orang gitu. Oh, oke. Nah, itu apakah bisa dibenarkan dengan dalil? Ya itu kan wujud kreatifan kita gitu, atau itu sama sekali keliru. Itu sih, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau bisa ditangkap, saya persilakan, Bung Aldrich. Oke, baik, Mas Arif. Makasih Bu Jessica tanya atas pertanyaannya. Kalau dalam konteks ini, apa ya? Mungkin dapat dikatakan kooptasi seni kepada korporasi itu kita tidak bicara tentang halal atau haram gitu ya. Kalau mereka mau mengadaptasi lagu tertentu, tentunya itu adalah, dan asal mereka membayar hak ciptanya, itu adalah hak mereka juga gitu, sebagai dari biro iklan gitu misalnya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah apakah dengan kooptasi tersebut nilai-nilai pembebasan yang sebenarnya ada dalam sebuah karya seni itu menjadi dinafikan dan digantikan dengan bentuk komersialisme yang membelokkan tujuannya gitu. Apakah dengan menggunakan lagu tadi I Wish I Knew How to Be Free itu menjadi sebuah wujud kreativitas? Ya mungkin kalau saya yang punya perusahaan Coca-Cola, saya akan senang, wah kreatif banget nih. Dan itu menyasar kepada orang-orang kulit hitam gitu, yang mungkin menyanyikan lagu itu waktu acara-acara tertentu. Tetapi bagi masyarakat umum gitu, apakah itu akan dilihat sebagai wujud kreativitas atau sebenarnya sebagai
sebagai apa ya? Sebagai kotas, sebagai sebuah pembadalan lagu yang bernilai seperti itu. Contoh lain adalah misalnya benda-benda sakral gitu ya. Kalau dijadikan sebagai wujud-wujud iklan dari perusahaan terkenal gitu, dari korporasi. Mungkin bagi perusahaan tersebut asal bisa memberikan keuntungan ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi kita gitu misalnya lagu nih, lagu bukan lagu bangsa tapi misalnya nyanyian Pulau Kelapa gitu ya, dijadikan iklan lagunya Indomie gitu. Kayaknya ada sesuatu yang aneh gitu. Kreatif atau enggak ya? Mungkin kreatif juga gitu. Tetapi tujuan dari lagunya beda kan. Nah, apakah seseorang bisa menangkap hal tersebut? Itu yang menjadi hal menarik gitu. Misalnya, ada yang menganggap ini malah berbicara kepada saya gitu. Ya bisa juga, tapi kalau dari pendapat saya sih sebenarnya itu bukan kekeliruan juga, tapi lebih ke arah sebagai sebuah bentuk pemikiran satu dimensi gitu ya. Dan ingin menyetir semua bentuk seni kepada pandangan yang bisa dikatakan agak komersial gitu. Contoh lain ya Mas, mungkin yang sering kelihatan, kita ada yang pernah nonton film di ini nggak, di 21 maupun di CGV gitu. Setiap kali awal kita nonton film itu, selalu ada iklan kan, biasanya iklan-iklan dari startup gitu, dengan lagu-lagu yang sangat indah gitu ya, dengan lagu-lagu yang sangat baik, yang intinya menyatakan bahwa kami mendukung Indonesia gitu. Kami mendukung perekonomian Indonesia. Tapi apakah dengan cara itu tujuannya ya memang mereka mendukung Indonesia, oke lah gitu ya. Tapi tujuannya kan bukan itu kan. Tujuannya adalah belilah produk dari kami gitu. Dia tidak melakukan itu untuk tujuan sosial, tapi sebenarnya untuk mengiklankan diri dan juga supaya kita selalu setia pada produk-produknya. Jadi kurang lebih seperti itu butanya. Iya. Menarik untuk melihat bahwa bahkan preservasi karya-karya seni gitu ya, itu banyak juga sekarang yang melibatkan korporasi dan mereka memetik keuntungan ekonomi dari kebutuhan preservasi itu. Tapi di sisi lain mereka memberi kontribusi juga bagi upaya preservasi itu tadi. Bagaimana membaca tegangan itu? Kalau boleh ini Mas, mungkin ada satu tokoh lain ya, mungkin nggak langsung terkait dengan Marcuse, tapi mungkin saya rasa spiritnya agak mirip, yaitu Michael Sandel gitu ya. Michael Sandel di satu karyanya dia sempat bilang, ada contoh menarik gitu, jadi dia bilang bagaimana cara kita dapat melestarikan hewan-hewan liar gitu di Afrika. Jadi bukan dengan memberikan donasi bagi reservasi gitu. Tapi bagaimana kita bisa melestarikan gajah di sana maupun badak di sana? Badak di sana misalnya kalau ada gitu. Itu dengan cara memberikan izin perburuan untuk menembak itu. Karena izin perburuan yang diperdagangkan itu dapat memberikan uang lebih banyak bagi reservasi yang dapat digunakan untuk mengembangbiakan hewan-hewan di sana gitu. Secara tujuan tercapai nggak? Tercapai gitu. Tapi Michael Sandel mengkritik satu hal. Apakah nilai dari tindakan tersebut berubah atau tidak gitu? Apakah nilai dari hewan yang kita lestarikan itu berubah atau tidak? Kalau kita melestarikan dengan secara tadi gitu, misalnya menjual izin perburuan itu, maka nilai hewan tersebut bukan menjadi hewan yang kita melestarikan, tapi adalah menjadi sebuah komoditas belaka gitu, komoditas fetis yang digunakan oleh kaum orang kaya gitu ya. Dalam konteks ini juga sama gitu ya. Tadi Mas Arief mengatakan benda-benda seni apakah dapat kalau dilestarikan atau dipreservasi memiliki itu bukan oke atau enggak ya, tapi apakah sesuatu berubah? Menurut saya sih nilainya bisa berubah Mas gitu. Karena begitu korporasi masuk, selalu ada nilai ekonomis kan gitu. Sebagai orang yang ada di korporasi, kadang-kadang pemikiran saya sih bukannya nilainya itu benda tersebut butuh dilestarikan atau tidak. Kalau saya kasih segini, nanti untung baliknya ke saya apa gitu. Bukan tentu secara ekonomis, tapi bisa jadi secara image branding gitu, Mas. Ya. Nilai etis itu yang menjadikan dia sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang ya. Betul. Katanya Sandel ya. Iya. Oke, kita bisa lanjut.
ada kawan lain yang mau melanjutkan diskusi kita? Mau bertanya, mau menanggapi? Silakan. Adakah? Saya masih menunggu. Belum ada? Oke. Saya mungkin mau melihat ini ya, Bung Aldrich ya. Ya. Beberapa poin yang kita bisa diskusikan lebih lanjut ya. Teori-teori kiri itu banyak mengundang kritik juga sebenarnya ya, mengundang kritik karena kalau kita melihat dalam perkembangan terkini itu kan kiri tidak banyak memberi alternatif ya, tidak banyak memberi alternatif yang kemudian bisa dioperasikan dalam tindakan sebagai sebuah teori yang berarti gitu ya. Iya. Bahkan dalam akhir abad 20 kemarin itu kita bisa melihat bahwa yang muncul sebagai sebuah alternatif dari tatanan lama itu adalah fundamentalisme pasar yang kemudian bersaing bersama fundamentalisme agama yang muncul kembali di awal abad 21. Ya. Memang Marcuse tidak bicara tentang ini gitu, tapi bagaimana kita menggunakan perspektif mengenai tadi itu ya. Satu hal adalah bahwa ancaman terhadap kebebasan dan individualitas itu nyata. Lalu yang kedua adalah bahwa kita belum melihat ada satu teori tindakan ya yang kemudian bisa kita operasikan. Tentu saja saya tidak membayangkan bahwa filsafat akan datang dengan satu deskripsi seperti misalnya para ekonom berbicara mengenai jalan keluar dari krisis moneter misalnya begitu ya. Tetapi saya pikir kritik ini menjadi masuk akal dan cukup berbunyi ya untuk melihat bahwa bahkan kita mengalami satu kemiskinan ya, dan istilah ini tidak terlalu tepat saya pikir, tapi untuk sementara saya gunakan ya, kemiskinan ide yang membuat kiri baru itu menjadi relevan di abad 21 ini. Bisa ditanggapi nggak, Bung? Ya, makasih Mas Arief. Ini poin menarik sih Mas. Jadi sebenarnya kita bisa katakan sumbangsi kiri baru itu jadinya apa sih gitu? Di abad 20 ini fundamentalisme pasar tadi ya, dan fundamentalisme agama. Malah kadang-kadang saya merasa jangan kiri baru itu yang salah satu ideologinya digunakan dalam fundamentalisme agama. Saya curiga kadang-kadang begitu sih. Kadang-kadang. Karena kalau kita katakan itu ya Mas, di sejak kejatuhan Uni Soviet juga gitu ya. Memang Marcuse tidak mendukung itu juga, tapi ya, ide sosialis itu sudah mulai tinggalkan dan kita beralih pada kapitalisme yang mungkin kapitalisme secara absolut gitu dapat dikatakan juga gitu ya. Nah, justru dalam kondisi seperti ini pemikiran kiri baru, setidaknya pemikiran kiri baru waktu di zaman Marcuse, menurut saya sih tidak terlalu relevan lagi gitu. Karena yang relevan sekarang hanya tinggal kritiknya Marcuse doang. Sedangkan langkah-langkah dari Marcuse itu menjadi sebuah dikatakan di sini saya sebutnya sebagai mimpi pembebasan gitu. Mungkin nggak sih kita dibebaskan dari kekangan kapitalisme gitu. Karena kapitalisme sudah menjadi kelumrahan gitu Mas. Ya tadi gitu. Syukur-syukur di sini ada yang ingin mengambil jurusan filsafat dan akhirnya menjadi filsuf gitu ya. Syukur-syukur gitu. Tapi kebanyakan masyarakat gitu ngambilnya jurusan yang
ekonomis kan gitu ya. Maksudnya jurusan yang memberikan nilai kerja supaya dapat kerja gitu. Dalam konteks seperti ini, eh, ide-ide Markus yang menjadi relevan karena kalau saya merasa semakin kapitalisme itu mencengkram gitu, justru memunculkan adanya tolakan baru dari masyarakat sebenarnya. Kalau bayangan saya sih seperti itu. Contohnya kalau di Amerika sendiri sekarang yang tadi di awal dikatakan muncul gerakan anti kerja gitu. Walaupun anti kerja mau hidup dari mana itu juga nggak jelas gitu kan. Dari orang tuanya kah gitu. Ataupun dari UBI, Universal Basic Income gitu misalnya. Kemungkinan kemudian adanya gara-gara COVID kemarin gitu ya. Banyak orang-orang yang mengundurkan diri dari perusahaan. Ini disebut dengan Great Resignation gitu. Nah, ide-ide lagi tentang pekerjaan gitu ya, itu mulai muncul lagi ke permukaan. Bagaimana seharusnya masyarakat ditata gitu. Tapi apakah mungkin apakah dapat dikatakan kalau ide Markusnya dapat ditranslasikan menjadi sebuah prinsip yang dapat mengubah masyarakat? Saya rasa agak jauh ke sana gitu, Mas. Karena yang dapat dikatakan hanya kasarnya sih begini ya. Revolusi secara struktur mungkin sulit terjadi, tapi yang dapat dilakukan adalah lebih ke arah perubahan-perubahan, ya susah juga kadang-kadang bilang perubahan-perubahan kecil itu juga ditolak Markus ya, karena itu juga justru menjadi kerjasama dengan kaum kapitalis. Tapi kalau dari saya sih justru prinsip Markus yang menurut saya masih cukup relevan gitu ya. Tapi dia juga saya nggak membahas itu adalah long march through the institutions ya, Mas. Bahwa saat dimana masyarakat satu dimensi itu muncul, maka kita yang memiliki kesadaran revolusioner gitu ya, atau kesadaran ingin merubah kondisi, itu harus melakukannya bukan dengan di luar sistem, mengatakan seperti diri baru, saya nggak mau kerja, yang penting saya hidup seperti itu saja, tidak usah kerja, yang penting hidup bahagia dengan tidak pekerjaan saya, tetapi justru adalah kita masuk ke lingkungan kerja dan melihat bagaimana perubahan itu dapat kita lakukan gitu. Apakah itu menjadi sebuah efektivitas baru gitu ya? Kalau saya baca di Markusnya, waktunya nggak ketahuan berapa, setahun, 2 tahun, 200 tahun, mungkin 1000 tahun gitu. Tapi itu sebuah alternatif yang sekiranya dapat dilakukan sih, Mas. Oke. Apakah ada pembelaan dari para pekerja mengenai tatanan hari ini? Saya kebetulan juga pekerja juga. Oh ya, Tapi ya, saya boleh, ingin Mas. mendengar kalau ada yang bisa membuat pembelaan gitu. Karena kan kita hidup dalam sebuah tatanan yang tadi banyak dikritisi ya. Atau mungkin di sini ada yang bekerja dengan saya dan ingin mengkritik saya gitu. Silakan kawan-kawan. Tampaknya setuju semua ini. Sepertinya semua menderita, Mas. Tapi mungkin kalau boleh menambahkan sedikit ya, kalau kita bilang perubahan-perubahan dari sisi HRD gitu, Mas, apakah ngefek atau enggak sih gitu. Ada yang bilang, oh outing gitu. Tapi justru kebanyakan banyak yang males juga kan ikut kegembiraan bersama gitu. Karena Markus itu sempat memberikan sebuah statement gitu ya. Ia menginginkan pekerjaan menjadi seperti sebuah permainan gitu. Tapi apa yang dimaksud dengan permainan gitu? Kalau saya lacak lagi teksnya, dia sebenarnya merujuk pada Schopenhauer gitu, yang berkata permainan adalah sesuatu yang dilakukan bukan atas kewajiban, tetapi atas kebebasan gitu. Nah, dalam konteks ini sepertinya banyak perusahaan yang bilang, oh, mungkin banyak startup company gitu ya, datang ke tempat saya nih, kerja di tempat saya gitu. Di sini bisa main game, di sini sofanya kayak begini. Itu terkadang tidak memberikan solusi gitu. Karena prinsip pekerjaan sendiri bukan permainan gitu, tapi dasar kebebasannya itu sendiri tidak di sana gitu. Jadi ya dikatakan fasilitas-fasilitas itu ya minus malu, Mas. Iya. Model-model apa tadi, outing atau bentuk-bentuk lain ya yang seperti
menjadi satu jalan keluar dari tatanan lama yang tertata, terstruktur itu tadi. Bagi saya justru menciptakan satu model yang jauh lebih subtil yang kemudian menghasilkan konformitas yang ketundukan yang jauh lebih dalam dibandingkan kalau dalam tatanan lama katakanlah bisa membuat separasi yang agak tegas ya antara waktu bekerja dan waktu bermain misalnya, sehingga ketika ada dua atau lebih pekerja yang sedang ngobrol pada jam kerja dia bisa ditegur begitu saja. Tapi pada situasi hari ini ketika misalnya nih internet menyediakan banyak fasilitas yang memungkinkan saya bekerja sambil ngobrol, di situ kan kemudian justru ada model konformitas baru. Misalnya kalau kita ambil contoh WA message misalnya, saya pikir ada banyak di antara kita yang menerima message di jam-jam yang nggak masuk akal gitu ya. Tentang pekerjaan, kalau tentang yang lain sih mungkin masih bisa diterima gitu. Tapi tentang pekerjaan, ya walaupun saya sedang tidur dan saya tidak terbangun gara-gara misalnya HP saya memberi notifikasi gitu, tapi memberi pesan pada orang lain pada jam yang nggak masuk akal semacam itu kan semakin bisa diterima hari ini, semakin bisa diterima hari ini. Dan itu terjadi bukan karena tadi itu ya, bukan karena saluran-saluran baru itu membuat kita menjadi lebih manusiawi, tapi saluran-saluran baru itu justru itu tadi ya, menjadi semakin subtil dan menumbuhkan model baru konformitas yang bahkan ketundukannya mungkin jauh lebih dalam dibandingkan pekerja dalam konteks lalu. Outing itu tadi misalnya, di tempat-tempat yang terbuka, misalnya orang Jakarta pergi ke puncak dan di puncak yang dibangun adalah teamwork. Membangun keseragaman, dan bahkan banyak diantaranya yang kemudian mengambil hari Minggu kita kan, waktu privat kita gitu Mas. Iya, yang kalau dalam separasi lama kan, ya mohon maaf saya nggak bekerja di hari Minggu misalnya. Tapi waktu ngajak anak saya jalan-jalan di hari Minggu, kadang-kadang tas saya isinya adalah perlengkapan tertentu, gadget dan teman-teman yang kira-kira membuat kepala saya bersiap pada kondisi tertentu ketika saya terpaksa harus bekerja pada situasi itu. Jadi semakin subtil ya, bisa ya. Semakin tidak terasa sih Mas, tapi iya. Tapi ada di sana gitu. Nah itu dia. Bung Sunario mau dengan diskusi kita, silakan. Ya, terima kasih, Mari. Terima kasih juga tadi presentasinya menarik, Bung Aldri. Mungkin saya ingin meminta pandangan Bung Aldri ya terkait bagaimana kita memaknai kerja. Pertama tentu saja kalau Mas Prabhu itu merujuk pada Marx, punya idealisasi tentang kerja ya, bahwa manusia itu dipahami sebagai arbeit ya, sebagai di dalam kerjanya gitu. Jadi dalam kerja manusia itu mengobjektivasi hakikat dirinya. Nah, mungkin kegelisahan Marx juga kita bisa lihat dalam fenomena kapitalisme, karena itu rusak definisi kerja itu di dalam relasi buruh dan pemilik modal. Mungkin kalau kita merujuk pada prakapitalisme, kita juga melihat pada dasarnya orang dalam masyarakat yang sangat primitif juga pada dasarnya ada pembagian kerja ya, division of labor. Misalnya di dalam berburu gitu, misalnya berburu itu ada yang bertugas memburu dan ada yang bertugas untuk
mengolah hasil buruan. Bahkan dalam kegiatan berburunya pun itu ada pembagian tugas siapa dari sisi mana begitu. Nah, kapitalisme itu dianggap merusak makna kerja yang sebenarnya refleksi dari hakikat manusia. Nah, tapi saya ingin minta komentar Bung Aldri barangkali. Dalam perkembangan terkini, mungkin tadi Bung Arif juga sudah singgung, relasi itu kan semakin blur ya. Artinya dalam arti tertentu buruh itu atau para pekerja itu juga bisa menjadi bagian dari pemilik modal. Mereka memiliki saham dari perusahaan itu, dan apalagi kalau misalnya kita perhatikan dalam peristiwa-peristiwa hari ini, pandemi, orang mulai memahami kerja itu mungkin dalam cara yang lebih santai ya. Maksudnya, misalnya orang kuliah ketika lulus dia tidak lagi membayangkan akan melamar kerja kemana, tetapi dia barangkali akan bekerja dengan apa yang dia bayangkan. Gitu. Dia mau melakukan sesuatu yang dulu tidak terbayangkan, misalnya jadi content creator, jadi traveler, yang di satu sisi sebenarnya dia mau menikmati hidupnya, tapi ada efek yang bisa dia peroleh dari apa yang dia lakukan. Artinya dia bisa memonetisasi atau mengkapitalisasi travelingnya atau kontennya gitu. Nah, kira-kira kalau menanggapi itu, Marcuse itu punya pendapat apa gitu ya? Tentu mungkin tidak ideal ada proses pembebasan di situ, tetapi paling tidak apa yang dilihat oleh Marcuse di tahun 60, tahun 50 itu tentu sudah sangat berbeda dengan apa yang kita lihat pada hari ini. Nah, itu saya minta pendapat itu, Bung Aldri. Itu saja. Ya. Oke, ya, makasih. Bung Aldrich, mungkin bagian ini saya minta dua hal. Satu, tanggapan atas pertanyaan dan pernyataan Bung Sunario. Lalu yang kedua, langsung ditutup dengan satu closing statement gitu ya. Ya. Ya, silakan. Ya, makasih. Terima kasih Mas Sunario, Mas Arif. Oke, ini konteksnya adalah di zaman sekarang gitu ya, khususnya dengan sosial media dan lain-lain, makna kerja memang sudah berbeda dengan zamannya Marcuse gitu. Orang sekarang bisa bekerja jadi YouTuber, jadi content creator atau selebgram gitu misalnya. Nah, yang menarik di sini adalah apakah mungkin yang poin penting adalah juga bisa dengan jadi gamer gitu. Kenapa penting khususnya jadi gamer? Gamer adalah memain game itu sesuatu yang sebenarnya menyenangkan kan. Tapi apakah kalau dia menjadi gamer profesional, hal itu tetap menjadi menyenangkan gitu. Karena yang membedakan gitu antara menjadi seorang gamer, saya memainkan karena saya senang, dan menjadi seorang gamer profesional karena saya senang, maka saya ingin menjadi profesional yang notabene identik dengan penghasilan terhadap kesenangan tersebut. Itu akan mengubah nilai dari hal yang saya senangi gitu, misalnya. Banyak gamer juga stres kalau dia nggak menang main di kompetisi gitu misalnya. Nah, jadi kesenangan yang dia miliki itu sudah hilang, digantikan dengan prinsip prestasi, gitu. Kurang lebih seperti itu. Menjadi content creator dan traveler juga, tentunya ini hal menyenangkan kan, kalau kita membayangkan, wah karena nih dia tiap minggu bisa pergi ke Bali, tiap minggu bisa pergi ke Singapura. Tapi yang harus kita bayangkan juga adalah, mungkin pemisahan penting dari Marcuse adalah, apakah pekerjaan itu menyenangkan bukan karena aktivitas itu sendiri menyenangkan, tapi apakah kebebasan aktivitas tersebut tidak salah kebebasan, kalau menurut saya. Karena pekerjaan aktivitas menyenangkan pun kalau dilakukan dengan kalau dilakukan atas dasar keterpaksaan, menjadi tidak menyenangkan gitu. Dan keterpaksaan ini tidak semudah harus dipaksa bekerja, tapi mungkin lebih subtil gitu. Contohnya teman saya musisi gitu, main bass gitu, dan untuk menjalankan idealismenya itu sulit, dan dia terpaksa main band di kawinan itu. Main bass itu menyenangkan buat dia, itu adalah idealisme dia. Tapi begitu dia terpaksa main di band kawinan, dia menjadi tidak menikmati gitu.
karena keterpaksaan tersebut, walaupun memberikan penghasilan. Nah, dalam perspektif Marbuse, jadi kalau menurut saya pekerjaan seperti ini apakah menarik gitu ya? Menarik karena memang ini adalah sebuah dimensi pekerjaan baru yang belum kita bayangkan sebelumnya gitu. Siapa sih yang membayar orang dengan main game, dengan jalan-jalan gitu. Tapi toh ada sekarang. Cuma pertanyaannya adalah apakah hal-hal tersebut dilakukan atas dasar keinginan, atas kebebasan, atau kalau itu sudah menjadi profesi, kebebasan itu hilang dan digantikan dengan sponsor kapitalisme. Ini yang menjadi poin penting sih sebenarnya menurut saya. Karena kalau menjadi poin kapitalisme adalah saya mau ke Bali, saya nggak bisa nginep di hotel sini, harus di hotel yang di situ, karena yang bayar sponsor di situ. Gitu. Dan saya harus memberikan review yang positif gitu. Dengan kata lain, semua pengungkapan ekspresi saya menjadi dibatasi dengan sesuatu yang sebenarnya menyenangkan, tapi karena dilakukan bukan atas dasar kebebasan, menjadi sesuatu yang sebenarnya tetap menyakitkan. Gitu. Sekarang memang lebih santai juga dari sisi pekerjaan, tetapi seperti tadi Mas, mungkin kalau pendapat Margus adalah secara struktur tidak berubah. Dan kalau dari saya sendiri, sebenarnya pekerjaan yang menyenangkan adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak dibayar gitu. Karena di situ justru ada nilai gitu. Misalnya, saya dulu jadi DJ gitu. DJ dibayar kan itu. Tapi sekarang kalau ada teman yang, ada kawinan nih, boleh jadi DJ ya gitu. Oh ya nggak apa-apa gitu. Karena saya melakukan atas dasar ingin membantu. Ada nilai khusus di sana yang menurut saya menyenangkan dan bisa membantu orang itu. Tapi kalau itu saya jadi dibayar oleh dia, mungkin nilainya berbeda gitu. Dari sisi ekspektasi maupun dari sisi nilai-nilainya gitu. Dengan kata lain, walaupun kedengarannya aneh gitu, tapi begitu ada kerja yang tidak dibayar, bukan korporasi tentunya. Kalau korporasi nggak dibayar mendingan cabut gitu. Tapi kalau ada pekerjaan yang tidak dibayar, maka adanya sebuah nilai lain gitu ya, dapat kita peroleh gitu Mas. Jadi kalau dari saya seperti itu sih, mungkin agak aneh tapi ya gitulah. Dalam kata lain, nggak semua hobi dapat dijadikan untuk menghasilkan uang. Karena kalau hobi itu dijadikan menghasilkan uang, justru malah menimbulkan kekangan baru dan represi baru kalau dari saya gitu ya. Nah kalau dari saya mungkin closing statement adalah dalam hidup mungkin yang dibutuhkan dari kita semua di sini adalah dari pandangan Marcuse juga tentang kesadaran bahwa idealisme kapitalisme itu bukan sebuah posisi ideal bagi seluruh kehidupan kita. Ada alternatif-alternatif lain yang mungkin belum disampaikan Marcuse dan juga belum kita ketahui. Tetapi posisi yang tidak ideal ini bukan posisi yang harus kita tekuni selamanya gitu. Jadi dengan kesadaran ini dalam bekerja kita dapat mau perubahan-perubahan di masing-masing lingkungan kerja kita gitu. Mungkin seperti itu Mas Arief. Ya oke. Untuk diketahui Bung Aldrich tidak dibayar dalam diskusi kita ini. Ya betul, makanya bernilai ya Mas. Itu membuat diskusi kita bernilai setidaknya dalam pandangan Bung Aldrich. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa juga ya. Baik, kita sampai di akhir pertemuan kita, sudah jam 21. Ya. Saya pikir kalau saya harus setuju dengan Marcuse, saya setuju bahwa kebebasan dan individualitas menjadi rentan dalam tatanan kapitalisme lanjut seperti yang kita hidupi hari ini. Dan dialektikanya Hegel yang diwarisi oleh banyak pemikir seperti Marcuse itu bisa menjadi satu bagian dari instrumen ya untuk mencoba mengkritisi dan mengupayakan satu jalan keluar untuk menyelamatkan kebebasan dan individualitas tadi supaya tidak terenggut oleh konformitas dalam bentuk lama maupun baru yang tadi saya tegaskan menjadi semakin subtil hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk Bung Aldrich. Terima kasih untuk kehadiran yang lain dan perhatiannya juga kontribusinya terhadap diskusi ini. Kita akan ketemu lagi setiap 2 minggu sekali dalam diskusi masyarakat filsafat Indonesia. Teman-teman bisa mengakses kajian-kajian kita di YouTube Masyarakat Filsafat Indonesia, bisa mendapatkan informasi mengenai diskusi kita lewat
media-media sosial, ya, ada di Facebook, ada di Instagram dan juga Twitter, dan kami juga akan sangat berterima kasih seandainya teman-teman semua bersedia untuk meluangkan waktunya mempresentasikan gagasan-gagasan. Kami terbuka kalau Anda mau terlibat dalam diskusi kita, ya, tidak hanya sebagai peserta tapi juga sebagai narasumber. Sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi 2 minggu mendatang. Selamat malam teman-teman. Malam, terima kasih Bapak Ibu sekalian.